Oke, sekarang kita mulai untuk pembahasan tentang ini makalah pertama ya, teknik penulisan artikel ilmiah dari hasil penelitian. Jadi kalau saya coba lihat, saya coba pelajari semua teknik penulisan, memang pada akhirnya berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya. Terutama saya lihat kita di Indonesia banyak variasi teknik penulisan. Hanya ada poin-poin khusus yang menyatukan kita yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan secara umum. Jadi akhirnya secara saya pelajari secara keseluruhan akan lebih bagus kalau kita mengacu ke teknik yang dikembangkan oleh Scopus yang berlaku secara universal. Maka itu nanti mungkin setelah saya perhatikan, saya coba pelajari sana sini, memang saya lihat yang berlaku dan cukup signifikan atau cukup baik untuk kita pertimbangkan sebagai dasar penulisan karya tulis ilmiah adalah yang dikembangkan oleh Elsevier dan Scopusnya, yang saya banyak kutip dari Science Direct. Makanya diperhatikan, mungkin nanti agak berbeda dengan yang diterapkan di jurusan kita, tapi saya berharap karena kita kan orientasinya internasional, sehingga mungkin ini akan kita jadikan sebagai acuan nanti untuk pengembangan karya tulis ilmiah atau perumusan karya tulis ilmiah di jurusan kita ataupun mungkin di fakultas kita jadikan sebagai dasar, karena kita kan orientasinya ke sana. Artinya kalau penulisan karya tulis ilmiah itu harusnya berlaku secara universal. Jadi kita tidak usah kita bikin acuan-acuan sendiri. Mungkin nanti kalau sudah ada acuan khusus perlu kita sesuaikan, karena ini sudah saya kaji lebih mendalam dari berbagai macam referensi, dari berbagai macam sumber, dan saya menyimpulkan bahwa harusnya kita mengikuti acuan seperti ini supaya tulisan kita menjadi benar. Dan nanti kita kalau sudah mengikuti aturan seperti ini, kita sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mengirim ke jurnal-jurnal internasional supaya kita bisa diterima dengan nilai yang lebih tinggi, tentunya dengan grade point yang lebih tinggi. Kita perhatikan, kalau kita membuat artikel atau tulisan ilmiah itu sebenarnya di sana ada buku, kemudian ada makalah, ada artikel, ada bahan ajar, ada sinopsis. Sumbernya juga bisa melalui penelitian, bisa melalui pengkajian teori, atau bisa juga melalui terjemahan. Yang menjadi fokus kita pada seminar kali ini adalah kita fokus pada hasil penelitian, baik penelitian kualitatif, kuantitatif, PTK, ataupun penelitian pengembangan. Dasar dari hasil penelitian ini kemudian kita bisa membuat makalah dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu sasarannya adalah akan dimuat di jurnal ilmiah ataupun bisa juga di surat kabar. Kalau makalah nanti bisa dimuat di website yang punya web atau bisa dimuat di proceeding. Nah, sekarang orientasi kita adalah artikel ilmiah yang akan dimuat di jurnal ilmiah, tetapi kalau ada yang mau kirim ke surat kabar juga boleh, tidak apa-apa. Tulisan yang sama, cuma kan nanti kalau penggunaannya kalau kayak dosen misalnya nanti bisa dianggap sebagai plagiat kalau dikirim 2 kali, sehingga cukup 1 kali saja dikirim ke jurnal ilmiah. Jadi sasaran kita pada seminar hari ini adalah artikel ilmiah yang akan dikirim ke jurnal ilmiah. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kriteria artikel ilmiah supaya bisa dikatakan benar. Yang pertama adalah objektif, sesuai dengan kondisi faktual, apa adanya, tidak mengada-ada, tidak fabrikasi data, tapi data-data hasil penelitian itu kemudian kita laporkan dalam bentuk skripsi kita kemudian kita format dalam bentuk artikel ilmiah supaya bisa dikirim ke jurnal ilmiah. Kriteria berikutnya adalah up to date. Kenapa up to date? Karena tulisan kita
atau hasil penelitian kita harusnya adalah itu penelitian sifatnya terbaru, belum pernah dimuat di jurnal lain, baru dihasilkan, misalnya sekarang 2001, barangkali 2021, 2020 mungkin masih bisa kita katakan update, tapi kalau tulisan-tulisan yang tahun 90-an kemudian baru kita muat sekarang, itu rasanya sudah tidak up to date lagi. Jadi maksudnya ini adalah tulisan yang terakhir yang kita hasilkan, misalnya kalau sekarang lagi menulis skripsi dan sudah ujian, sudah disetujui oleh tim pembimbing, maka itu sekarang tinggal kita buat formatnya untuk kita ikuti kriteria penulisan karya tulis ilmiah, seperti yang kita pelajari sekarang, baru kemudian kita kirim ke jurnal ilmiah. Akan lebih nilai tinggi bobotnya apabila bisa kita mendapatkan jurnal-jurnal misalnya di luar jurusan kita. Atau mungkin kalau bisa kita mendapatkan jurnal yang internasional, itu bobotnya akan lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya rasional. Berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik, timbal balik, penyampaian temuan kita, penyampaian yang ide-ide kita atau opini kita yang didukung oleh data. Kemudian reserved, jujur, lugas, dan tidak bermotif pribadi. Yang berikutnya adalah efektif dan efisien. Tulisan merupakan media komunikasi yang berdaya tarik tinggi. Ini format yang saya coba simpulkan dari berbagai sumber. Format yang umum digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Di sini saya tuliskan sifatnya universal. Artinya format seperti ini saya perhatikan berlaku secara umum. Dan pada umumnya jurnal ilmiah setelah saya mengkaji berbagai macam sumber, entah Scopus Q1, Q2, Q3, ataupun jurnal-jurnal yang sifatnya Copernicus atau DOAS atau Google Scholar, saya membuat kesimpulan bahwa format penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku secara universal adalah seperti ini. Yang pertama judul tentunya, kemudian nama penulis, kemudian lembaga tempat kerja penulis, termasuk penulis korespondensi atau penulis, apalagi istilahnya yang menghubungkan antara penerbit dengan para penulis, karena biasanya kalau penulis itu punya keterbatasan bahasa Inggris, maka ada penulis lain yang ditunjuk untuk berfungsi sebagai penghubung. Dia tugasnya menerjemahkan naskah, kemudian mengirim naskah, mencari tempat penerbitan naskah. Itu namanya adalah penulis korespondensi. Semuanya jelas di sini, nama dan lembaganya. Biasanya juga diminta dengan email. Tapi kemudian setelah terbit, email itu adalah disimpan oleh penerbit, tidak disampaikan ke tulisan. Kemudian yang berikutnya adalah abstrak. Baru kemudian kata kunci. Baru kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu tidak terbagi seperti yang kita dalam bentuk skripsi. Pendahuluan itu adalah latar belakang, ada masalah, ada tujuan, ini sekaligus dia ditulis. Kemudian ada metodenya, ada hasil penelitiannya, ada pembahasannya, kemudian ada kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Ini saya perhatikan yang berlaku secara universal. Kendati pun sebenarnya ada beberapa tulisan juga, atau ada beberapa jurnal juga, yang setelah pendahuluan itu kemudian ada kerangka teori. Teori-teori yang dikutip maksudnya yang teori utama yang merupakan rujukan untuk pengembangan instrumen, atau merupakan rujukan untuk pengembangan model penelitian. Biasanya setelah pendahuluan ada kerangka teori. Tetapi yang umum saya perhatikan, kerangka teori itu tidak ada. Kalaupun teori muncul, biasanya ada di latar belakang, tapi terbatas. Kemudian langsung ke metode penelitian. Metode ini kalau di tempat lain, misalnya yang punya ada bahan dan metode, biasa disatukan antara bahan dengan metode penelitian. Kemudian hasil penelitian ini juga sebenarnya nanti dibagi dua. Ada deskripsi hasil, kemudian ada pembahasan. Pembahasan ini biasa dalam jurnal disebut diskusi. Nanti kita lihat sebentar contoh-contohnya.
Selanjutnya kesimpulan dan saran biasanya disatukan, tidak dipisah. Kesimpulan kemudian langsung diikuti rekomendasi tanpa dipisah. Tidak ada yang memisahkan antara kesimpulan dan saran. Tapi ada juga jurnal saya perhatikan beberapa yang memisahkan antara kesimpulan dan saran. Tetapi secara umum simpulan dan saran itu disatukan. Kemudian daftar pustaka terakhir. Daftar pustaka ini juga ada bermacam gaya penulisan. Nanti coba kita perhatikan, kita jelaskan di sini. Jadi ini intinya yang kita akan bahas dalam seminar ini. Nanti terakhir kita akan diskusikan bagaimana format yang kalian ingin lakukan dan apa yang harus kita lakukan supaya mengikuti pola yang berlaku secara universal. Sehingga tulisan kita itu bisa kita kirim kemana saja untuk kita mencari kualitas jurnal yang terbaik. Sekarang perhatikan poinnya begini. Sebenarnya kalau kita menulis artikel ilmiah seperti ini, kita tidak boleh mengada-ada. Maksudnya, sekali kita menulis, kita sudah punya, apalagi sudah punya jurnal yang akan menerima tulisan kita. Jadi, untuk bisa kita diterima di sana, maka berarti kita harus ikuti polanya dia. Pola ini nanti akan, memang seperti ini, tapi nanti akan ada, mungkin ada yang terbalik, mungkin ada yang isinya harus apa dan seterusnya. Itu biasanya diatur dengan format tersendiri oleh apalagi pemilik jurnal itu sendiri. Nanti kita perhatikan ini sebenarnya poinnya di sini bahwa jadi kalau kita menulis artikel ilmiah tidak boleh kita menulis sendiri, tapi kita cari dulu format jurnal yang kita tuju, baru kemudian kita ikuti polanya dia. Kenapa? Sebaik apapun jurnal yang kita buat, tapi kalau kita tidak mengikuti pola atau format dari jurnal yang kita tuju, maka tidak akan diterima. Kalaupun diterima juga, mungkin nanti kita akan bolak-balik untuk memperbaiki. Maka itu disarankan bahwa pelajari dulu, cari dulu format jurnalnya. Biasanya kalau di Scopus atau di jurnal-jurnal internasional itu, kita langsung kita bisa unduh, kemudian kita ambil, baru kita ikuti polanya dia, baru setelah itu kita tunjukkan ke dia untuk kita kirim. Kecuali kalau tidak diterima, maka kita buat format baru lagi, kita ikuti lagi jurnal yang lain untuk kita kirim kembali di tempat lain. Sekarang perhatikan, terkait dengan judul, yang pertama harus kita bahas adalah terkait dengan judul artikel ilmiah. Yang pertama, format judul artikel ilmiah itu bisa jadi berbeda dengan format judul skripsi kita. Di mana letak perbedaannya? Atau bisa juga sama. Tapi intinya bahwa format jurnal ilmiah ini harus betul-betul ringkas, padat, dan komersil. Bila perlu menarik, sehingga nanti orang dengan melihat judulnya nanti tertarik untuk membaca isinya. Maka itu disarankan di sana bahwa judulnya harusnya berdaya pikat dan menggambarkan isi artikel. Pastilah isi artikel tergambar di situ, tetapi ingat dia harus menarik, dibuat semenarik mungkin. Nanti saya berikan contoh judul supaya nanti bisa diacu. Kemudian yang berikutnya adalah ringkas dan informatif. Tidak lebih dari 15 kata. Ada juga yang mengatakan 12 kata, ada juga yang mengatakan 20 kata, termasuk kata sambung. Jadi dan, akan, oleh, dan seterusnya masuk di sini. Tapi ada yang membatasi 15. Nanti kita lihat, memang ini kayaknya berkembang, tapi kalau saya perhatikan pada umumnya 15. Kendati pun ada beberapa jurnal juga yang meminta membenarkan sampai 20 kata. Tapi ada juga yang ketat sekali hanya 12 kata. Ini nanti bisa kita sesuaikan, tergantung dari permintaan jurnal itu sendiri. Jadi 15 kata itu sudah termasuk kata penghubung dan menggunakan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali kata penghubung. Jadi di setiap awal kata kita menggunakan huruf kapital, kecuali kata penghubung. Kendati pun sebenarnya di sini ada juga gaya penulisan lain, seperti yang Asosiasi Psikologi Amerika itu yang ditulis dengan huruf besar itu hanya huruf awal, yang lainnya huruf kecil semua. Ada model lain juga, tapi umumnya menghendaki ditulis dengan huruf kapital kecuali kata penghubung. Kemudian agar judul dapat dibuat ringkas dan singkat dalam 15 kata,
hindari kata penghubung dan penyebutan objek. Perhatikan di sini, penyebutan objek, pengaruh model pembelajaran dan hasil belajar terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 3 di Wakuru. Siswa SMA saja di situ yang ditulis, Wakurunya tidak usah ditulis. Itu tidak perlu kalau dalam jurnal. Perhatikan, ini perhatikan, tidak perlu menyebut objek dalam jurnal. Saya beberapa kali saya ikuti teknik penulisan jurnal ilmiah, ada yang pernah dilatih dari Malaysia, ada yang pernah dilatih dari Makassar yang reviewernya Scopus. Ternyata memang kurang bagus kalau kita menulis lokasi penelitian di judul. Kenapa? Nanti sudah tidak menarik untuk dibaca orang. Biarkan saja objek penelitian itu nanti kita sebut di metode penelitian, karena ada bagian khusus. Jadi saya ulangi, jangan pernah menulis objek penelitian maksudnya lokasi penelitian, di judul artikel ilmiah. Biarkan saja kalau itu perlu kita tulis, nanti kita jelaskan di metode penelitiannya. Misalnya kita mau menyebut populasi dan sampelnya dan seterusnya, nanti di lokasi penelitian kita akan jelaskan di sana. Di judul tidak usah, karena kita dibatasi oleh jumlah kata. Tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci, tidak perlu. Ini ada bagian khususnya, nanti kita akan menjelaskan ini. Jadi misalnya kalau ada judul pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi, ya cukup begitu saja. Perhatikan ini, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi. Singkat, padat, informatif. Yang lain-lainnya nanti biarkan nanti setelah di metode penelitian baru kita sebut. Kemudian yang berikutnya, di judul juga mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Karena kan kita butuh keyword di situ. Di judul itu misalnya tadi pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi. Berarti nanti model pembelajaran yang kita bahas, model pembelajarannya mungkin nanti terbagi, nah, bisa kita rinci di kata kuncinya, model pembelajaran kolaboratif, kompetitif, konvensional, bisa kita rinci di kata kunci. Kemudian hasil belajar. Nah, kemudian hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Di judul tidak boleh ada singkatan. Perhatikan, tidak dibenarkan di judul itu ada singkatan-singkatan. Singkatan itu biarkan nanti kita artikan tersendiri, misalnya kita sebut di latar belakang, baru kemudian kita artikan, atau kita sebut di metode, baru kita artikan. Tentu di judul tidak dibenarkan untuk menggunakan kata-kata singkatan. Uraikan apa adanya, termasuk rujukannya. Itu untuk judul penelitian. Saya ulangi bahwa tidak perlu menyebut lokasi penelitian di judul. Tidak perlu menyebut lokasi penelitian. Biarkan saja nanti lokasi penelitian itu ada di bagian khusus, topik khusus tentang metode penelitian. Selanjutnya, nama penulis. Ya, setelah judul tadi, kemudian di bawahnya nama penulis biasanya. Nama penulis dan alamat disebut baris kepemilikan. Nama penulis dan alamatnya, misalnya penulisnya Ahmad, adalah mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unhalu. Atau nama penulis pertama adalah Ahmad. Kemudian keterangannya alumni pendidikan akuntansi FKIP Unhalu. Kemudian nama penulis itu ingat, tanpa pangkat dan kedudukan dan gelar. Nanti akan ditertawakan orang kalau menulis ini. Tidak boleh menulis pangkat dan gelar. Biarkan saja. Jafar Akhiri saja tulis. Tidak perlu yang lainnya, itu saja yang ditulis. Ya, ditulis lengkap namanya, jangan dibalik-balik kalau nama penulis ini. Tapi tulisnya jangan pakai gelar, jangan pakai pangkat apa semua. Cukup saja tulis Jafar Akhiri. Baru kemudian dikasih poin, misalnya dikasih satu di bawah ditulis dosen pendidikan ekonomi FKIP Unhalu. Itu jadi nama penulis, kemudian diikuti nama lembaga. Begitu seterusnya, kalau penulisnya lebih dari satu orang, misalnya sampai 5 orang, maka semuanya ditulis lengkap. Semuanya ditulis lengkap, 1, 2, 3, 4, diurut saja sesuai dengan peran penulis itu sendiri. Kalau misalnya ini skripsi mahasiswa, perhatikan, kalau skripsi mahasiswa, maka yang menjadi penulis pertama adalah mahasiswa. Tidak boleh dosen.
perhatikan, tidak boleh dosen. Saya perhatikan di sana, dosen dibalik menjadi penulis pertama, itu tidak benar itu, dan itu plagiat, itu bisa melanggar etika penulisan. Jadi kalian protes kalau misalnya ternyata pembimbingnya mau minta untuk tulis nama pertama, tidak boleh, sangat tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan. Jadi yang ditulis pertama adalah sesuai dengan perannya. Penulis pertama adalah mahasiswa, misalnya Ahmad, alumni FKIP Pendidikan Akuntansi. Kemudian yang kedua adalah Jafar Akhiri, dosen di pembimbing 1. Yang ketiga misalnya Ramli, pembimbing kedua, begitu saja ditulis, jangan dibalik-balik. Itu bisa melanggar etika dan itu bisa dicap plagiat yang menjadi penulis pertama itu. Saya perhatikan enak sekali kayak di pendidikan ekonomi, ya, dosennya ditulis pertama, tidak dibenarkan. Perhatikan, tidak dibenarkan. Tolong disampaikan nanti kalau kalian menulis jurnal, ada dosen yang mau menulis namanya pertama. Itu tidak benar, dan itu kita bisa melanggar etika dan kita bisa dituntut karena plagiat itu kalau gitu. Kecuali kalau, tapi sama sekali tidak dibenarkan, kalau tidak ada kecualinya. Tidak ada kecualinya. Perhatikan ya, perhatikan, itu tidak boleh, harus diurut sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau dia sebagai penulis utama, maka tulis pertama. Kalau dia sebagai pembimbing 1, tulis sebagai pembimbing 1. Kalau dia sebagai pembimbing kedua, tulis sebagai pembimbing kedua. Kalau dia sebagai penulis korespondensi, tulis sebagai penulis korespondensi. Maksudnya itu karena kita tidak mampu bahasa Inggris, kita suruh terjemahkan sama dia, kemudian carikan jurnal. Boleh, tidak apa-apa, tulis dia sebagai nama keempat. Atau bisa juga dia nama kedua karena lebih berperan. Dan dia bisa dihargai sebagai sama nilai dengan penulis utama. Saya dengar seperti itu, tapi sekarang belum. Jadi bisa ya, perhatikan ya, saya ulangi bahwa mahasiswa alumni itu sebagai penulis pertama, dosen pembimbing 1 sebagai penulis kedua, dosen pembimbing ketiga sebagai penulis ketiga. Ada orang bahasa Inggris yang kita gunakan jasanya untuk menerjemahkan dan mencarikan jurnal, dia penulis korespondensi sebagai penulis keempat. Boleh, sah-sah saja. Karena kita tidak mampu bahasa Inggris. Itu urutan penulis. Terus diprotes kalau sampai terbalik karena sangat berbahaya dan kita bisa dianggap sebagai plagiat. Terus yang berikutnya, lembaga tempat bekerja, alamat lembaga ditulis secara lengkap, ya. Lembaga tempat kita kuliah tentunya, tempat kita bekerja ditulis lengkap. Ada emailnya. Kenapa ada emailnya? Ada emailnya masing-masing penulis karena kadang-kadang dari pemilik jurnal itu dia ingin konfirmasi ke kita. Dia konfirmasi bagaimana peran masing-masing. Sehingga nanti perlu email, tapi kemudian setelah terbit email itu tidak akan ditulis di jurnal. Dia akan simpan sebagai arsip suatu waktu kalau tim editor nanti perlu konfirmasi, ya dia hubungi kita lewat email itu. Kemudian ini contohnya, ini perhatikan contohnya, ini judul A Study of Student Satisfaction in Learning System Environment. Ini judulnya, perhatikan judulnya, saya ambilkan karena setelah saya cari-cari kenapa saya harus ambil yang ini, Scopus punya ini, karena saya lihat lebih mewakili seperti yang syarat-syarat yang kita jelaskan tadi. Jadi di atas itu ada judul, di atas sana itu adalah nama jurnalnya, kemudian yang saya garis ini adalah judul penelitiannya, kemudian nama-nama penulisnya 1, 2, 3, ada 3 penulis di sana, dia tulis A, B, C. A itu Department of Information Management National Sun Yat-sen University, Taiwan. Begitu juga penulis kedua dan penulis ketiga. Jadi yang pertama ini judulnya A Study of Student Satisfaction in Blended Learning System Environment. Kemudian penulis, kemudian lembaga penulis. Nah, jelas seperti ini urutannya. Ini maksudnya kalau kita mau nulis begini urutannya, perhatikan ini. Di atas itu judul, kemudian nama-nama penulis diurut saja ke samping atau diurut ke bawah. Tapi biasanya karena untuk menghemat diurut ke samping. Penulis ini tidak ada batasannya, bisa sampai 5, bisa sampai 6, bisa sampai 7 dan seterusnya. Kalau saya perhatikan ada jurnalnya sampai 12 orang. Tapi juga keterlaluan kalau 12 orang. Iya, 5 lah atau 3 atau 4 lah. Kemudian nama-nama lembaganya, judul, penulis, dan lembaga penulis. Ini contohnya ini. Jadi caranya seperti ini. Judul, kemudian nama-nama penulis, kemudian lembaga dari penulis itu sendiri. Ini contohnya.
Sama juga dengan ini, problem solving model with interaction pattern, students problem solving capability. Ini judulnya, ini penulisnya, kemudian lembaganya, diurut ke bawah. Ada email. Biasanya kalau jurnal Scopus mereka tidak berani menampilkan email seperti ini. Ini kan bukan Scopus ini. Email itu biasanya disimpan sendiri oleh tim apalagi tim editor untuk berhubungan dengan kita, menghubungi kita. Mereka tidak menampilkannya di jurnal seperti ini. Tapi ini ada, ini berarti ini bukan Scopus ini. Judulnya, nama penulisnya, kemudian nama lembaganya. Nah, sekarang saya kutipkan beberapa contoh judul di sini supaya jelas, supaya tidak macam-macam cara menulis judulnya. Perhatikan ini performance effect of organization learning and market orientation. Sama sekali tidak ada embel-embel lokasinya, tidak ada, pokoknya semuanya hilang. Tidak ada tempatnya di mana. Ini model-model judul yang benar kalau untuk artikel. Perhatikan modelnya seperti ini. Kemudian learning orientation, orientasi belajar, firm innovation capability, and firm performance. Tidak menggunakan kata-kata pengaruh, tidak menggunakan kata-kata analisis, tidak menggunakan kata-kata deskriptif, kecuali ini. Tapi memang ada beberapa jurnal saya perhatikan mereka mengharamkan menggunakan pengaruh, model pembelajaran, misalnya analisis atau studi, karena menurut alasan mereka bahwa penelitian pasti menganalisis, pasti menguji, pasti mengkaji dan seterusnya. Tetapi ada juga di tempat lain tetap menampilkan misalnya a study of student satisfaction in blended learning system environment. Yang saya lihat yang haram betul itu menulis lokasi penelitian. Perhatikan ini, haram betul kalau menulis lokasi penelitian di artikel jurnal. Tapi kalau penggunaan kata-kata pengaruh, penggunaan kata-kata investigasi, penggunaan kata-kata studi, rupanya memang ada sebagian yang mengharamkan, tapi ada sebagian juga masih menulis seperti ini, pengaruh model pembelajaran. Nah, kalau di Scopus ini ada beberapa jurnal yang tidak yang mengharamkan ini jadi model pembelajaran. Langsung saja di sini model pembelajaran simpanser hasil belajar IPA. Dia tidak menggunakan kata-kata ini. Tapi kelihatannya kurang, orang akan berpikir jenis penelitian apa, misalnya kalau kita tidak memasukkan kata pengaruh, maka bolehlah kita masukkan. Ini contoh judulnya saya ambilkan. The effect of adding consultant to all payoff experimental investigation and application for reinforcement learning models. Nah, ini ada menggunakan pengaruh atau investigasi student satisfaction with the e-learning, of course, the effect of learning environment and social presence. Masih ada menggunakan kata-kata investigasi. Tapi yang jelas yang tidak ada itu adalah ini jurnal Indonesia. Sebenarnya jurnal ini kalau kita perbaiki, ini pengaruh model pembelajaran simpanser terhadap hasil belajar IPA. Ditinjau dari keterampilan berpikir kritis. Siswanya hilangkan. Perhatikan di sini, hilangkan siswanya. Kenapa siswa itu nanti biarkan saja nanti kita sebut di metode penelitian. Perhatikan di sini, ini ikuti judul-judul ini yang benar, ini sesuai standarnya Scopus ini. Jadi tidak ada objek penelitiannya, tidak ada lokasi penelitiannya. Biarkan saja kata-kata siswa, kata-kata guru itu nanti biar dia muncul saja di metode penelitian. Ini contoh-contoh judul yang benar ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah abstrak. Apa yang harus kita tulis dalam abstrak? Ini juga saya lihat sangat bervariasi model abstrak yang diminta setiap jurnal. Tapi saya berusaha untuk mencari format yang berlaku secara universal untuk saya sampaikan ke kalian, supaya ini nanti yang menjadi rujukan kita, karena kita bekerja ini kan sebenarnya tidak bekerja sendiri, tapi kita ada acuan secara universal. Perhatikan setelah saya membuat ringkasan-ringkasan bahwa ternyata bentuk abstrak itu adalah bentuk ringkasan suatu artikel ilmiah yang memuat hal-hal yang pokok atau penting.
Kemudian dia menyediakan informasi kepada pembaca untuk mengambil keputusan apakah dia perlu membaca atau tidak keseluruhan isi makalah. Maksudnya begini, sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh orang dalam penelitian kita itu adalah ini saja ini. Dan inilah yang dikutip orang. Makanya abstrak itu harus dibuat sebaik mungkin, sesimpel mungkin, sehingga dengan membaca abstrak itu kemudian orang akan tertarik untuk membaca secara keseluruhan. Tapi atau dengan membaca abstrak itu sebetulnya orang sudah membaca hasil penelitian kita. Makanya kalau kalian butuh nanti untuk mengutip hasil penelitiannya orang, tidak usah baca, ambil saja abstraknya karena itu sudah isi penelitiannya. Ambil saja abstrak itu sebagai penelitian relevan, tentu dengan membuang yang lainnya, judulnya apa semua, karena di sana kita hanya butuh hasilnya. Tidak perlu penjelasan yang lain kita kalau kita mengutip penelitian orang, kita hanya butuh hasil. Ambillah hasil yang di abstrak itu sudah benar itu. Kemudian batasan abstrak terdiri dari satu paragraf kurang lebih 100 sampai 200 kata. Ada juga yang 80 kata. Ada yang 80 saya perhatikan. Ada yang 150, ada juga yang 250, tapi jarang sekali. Yang ada itu antara 100 sampai 200, kebanyakan 150. Jadi sini pintar-pintarnya kita membuat ringkasan ini. Kenapa? Karena 100 kata, kalau dia minta 100 kata, maka 100 kata itu termasuk kata sambungnya. Akan, mau, harus, akan, oleh, dan sebagainya masuk di dalamnya. Jadi, tapi ada yang 200 kata, 200 kata ya mungkin nanti bisa kita bebas saja. Maksimalnya 200 kata, ada yang maksimalnya 100 kata, ada juga beberapa jurnal saya lihat di maksimal 80 kata. Jadi ini, bagaimana caranya kita format itu abstrak, dalam 80 kata bisa kita mewakili hasil penelitian kita secara keseluruhan. Agak berat memang, tapi yang paling ini ya 200 kata. Kalau 200 kata sih masih mungkin untuk bisa kita buat lah. 150 kata masih mungkin saya perhatikan. Mesti kita ringkas-ringkas saja apa yang kita lakukan. Yang pokok-pokok saja di metodenya, di tujuannya, dan seterusnya. Nah, abstrak ini ditulis terakhir kali setelah tubuh makalah kita atau artikel kita selesai semuanya. Ya, jadi setelah selesai semuanya baru kita tulis. Karena tidak boleh kita tulis awal dia, karena apa yang kita tulis di dalam nanti akan kita abstraksikan, akan kita ringkas menjadi abstrak dalam bentuk 200 kata. Sehingga dengan membaca abstraknya itu, orang nanti akan dapat memahami bahwa penelitian kita itu hasilnya seperti ini. Dan orang nanti akan mengutip, nanti tinggal mengutip abstrak, tidak perlu lagi membaca secara keseluruhan. Itu intinya. Jadi saya ulangi bahwa ada yang 80, saya perhatikan 1-2 jurnal, ada yang 100, ada yang kebanyakan 150, ada yang 200, ada 1-2 jurnal yang mensyaratkan 250 kata. Umumnya antara 100 sampai 150. Kemudian, ya ini contoh abstrak, contoh abstrak 1. Ini nanti saya kutipkan langsung di jurnalnya. Kenapa saya lebih cenderung ambil jurnal yang seperti ini? Karena saya lihat ada jaminan kualitasnya. Tapi nanti saya terjemahkan lah. Kita lihat ini abstraknya ini kurang lebih 150 kata yang ada di sini. Kemudian di bawah ini ada keywordnya, kata kuncinya. Kata kuncinya sebenarnya tadi kan syaratnya bisa kita ambil di judul, bisa kita ambil di isi di pembahasannya, di kesimpulannya. Yang jelas kata kunci itu adalah kata-kata yang mewakili secara keseluruhan yang menggambarkan dari isi tulisan kita. Kata kunci ini gunanya untuk apa sih? Suatu ketika nanti kalau orang mencari misalnya di Google, kalau dimuat kan pasti dimuat di Google Scholar atau di Google apalah di Google, orang nanti akan menulisnya student satisfaction. Kalau orang menulis student satisfaction, maka akan muncullah tulisan kita di dalam, sehingga bisa dibaca orang. Misalnya orang menulis social presence. Kalau orang ingin menulis tentang social presence, dan dia menulis kata kunci social present, maka muncullah salah satunya tulisan kita. Itu pentingnya keyword atau learning environment. Orang mencari di Google dengan menulis learning environment, maka tulisan kita akan muncul. Maka itu penting sekali untuk menuliskan kata kunci ini. Karena nanti kayak keyword inilah yang akan membuat tulisan kita itu menjadi terbaca dan diikuti oleh orang. Tapi kalau kita tidak ada kata kunci, bingung nanti. Belum tentu kata kunci ini muncul di judul. Maka itulah disarankan kata kunci itu minimal 3 atau sampai 5, tapi sebenarnya juga 6 bisa lah. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kata kunci.
tergantung dari kata kunci apa yang mewarnai penelitian kita itu. Tapi biasanya ini akan terkait dengan variabel penelitian. Terkait dengan variabel penelitian biasanya kata kuncinya. Oke, kita coba kita artikan nih. Kita coba analisis tadi abstraknya. Yang pertama adalah perhatikan ini sekaligus menggambarkan isi apa yang kita tulis dalam abstrak penelitian. Ini penting sekali. Di abstrak yang ini tadi, di abstrak yang ini yang saya ambil di Scopus ini, setelah saya terjemahkan, ternyata di dalamnya ada pendahuluan, permintaan mahasiswa dan kekurangan anggaran telah mempengaruhi kebutuhan lembaga hibah tanah untuk dan seterusnya. Ini adalah kalau kita coba perhatikan ini bagian dari pendahuluan. Tapi kalau saya coba lihat kaji kebanyakan jurnal jarang sih muncul pendahuluan sih. Maka ini saya tulis kadang-kadang jarang muncul sih. Ya. Kemudian di bagian kedua dari tulisan ini adalah the study was formed. Ini termasuk tujuan penelitiannya wajib. Biasanya orang malah langsung diawali dengan the objective of the research A, kalau ada berapa tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur persepsi siswa tentang lingkungan belajar, kehadiran sosial, dan kepuasan dalam kursus online. Tujuan penelitian wajib. Kalau ini opsional. Kemudian yang berikutnya, metodenya. Perhatikan metodenya. Metodenya wajib. Sebuah survei elektronik dilaksanakan dengan menggunakan metode desain disesuaikan untuk mengumpulkan data. Ini metode penelitiannya. Simpel-simpel saja. Kemudian yang berikutnya adalah hasil penelitian wajib. Lingkungan belajar berkorelasi dengan kehadiran sosial dan lingkungan belajar dan kehadiran sosial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa. P-nya lebih kecil dari 0,05. Lingkungan belajar dan kehadiran sosial menyumbang 26% dari varian kepuasan siswa dengan kursus e-learning. Hasil penelitian wajib. Kemudian signifikansi menyatakan alat media sosial dan seterusnya, menyatakan jenis tugas yang dan seterusnya ini apa manfaat, signifikansi, dampak kadang-kadang. Ya, tapi ini kan sebenarnya begini, ini dia bawa ke sini, tapi nanti ada model lain yang setelah hasil itu kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kalau dia tampilkan apa manfaatnya, signifikansinya, dampaknya, dia tampilkan di sini. Ini boleh, sah-sah saja ini. Ini salah satu model abstrak dari hasil penelitian. Coba kita lihat model abstrak yang berikutnya. Ini perhatikan, ini saya kadang-kadang itu saya merasa risih dengan tulisan kalian. Kebanyakan saya perhatikan kalau orang ujian tujuan penelitian itu untuk mengetahui. Saya lihat kebiasaan orang Indonesia. Tidak ada tuh penelitian bertujuan untuk mengetahui. Mengetahui apa itu? Yang mengetahui siapa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur, untuk menganalisis, untuk mendeskripsikan, untuk menemukan, untuk menginvestigasi. Tidak ada mengetahui tujuan penelitian. Kecuali kalau orang Indonesia, saya lihat kebanyakan menulis begitu. Makanya itu akan jadi bahan tertawaan sebenarnya. Kalau saya perhatikan, makanya saya tidak mau mengutip abstrak di situ karena tujuan penelitiannya untuk mengetahui. Karena kalau penelitian tidak pernah bertujuan untuk mengetahui. Siapa yang mengetahui di situ? Kegiatan penelitian kan bukan untuk mengetahui, kita kan di sana bekerja sana, bukan untuk mengetahui. Kita menganalisis, kita mendeskripsi, investigasi, meneliti, menemukan, mengkaji, dan seterusnya. Bukan mengetahui. Makanya perhatikan ini, perhatikan, jadi tujuan penelitian, perhatikan metodenya. Jadi ini poinnya, yang paling utamanya ini, tujuan, metode, hasil, kesimpulan sebenarnya intinya. Yang berlaku secara umum. Ini saya contohkan ini, ada juga yang membuat abstrak dengan isi seperti ini, dan ini jurnalnya jurnal Scopus. Boleh-boleh saja karena mereka menghendaki seperti ini, tapi ini perhatikan, abstrak model seperti ini tentu sesuai permintaan penerbit. Bukan kita yang ada menulis begini, karena mereka membatasi itu, bahwa abstraknya berisikan ini dan seterusnya. Kalau berisi seperti ini dia minta penerbitnya, maka silakan format seperti ini. Tapi ada model abstrak lain yang, contohnya seperti ini. Ini juga saya ambil di Scopus ini. Ini model abstraknya. Kelihatannya hanya tidak sampai 100 ini, mungkin ada batasannya seperti itu.
Sekarang kita lihat apa mananya ini. Iya. Ini saya sudah terjemahkan. Yang pertama adalah penelitian ini mengusulkan model penelitian yang menguji faktor-faktor. Dia menguji faktor-faktor penentu kepuasan belajar siswa dalam lingkungan blended learning system, ya singkat BELS, berdasarkan teori kognitif sosial. Tujuannya, langsung tujuan dia. Jadi dalam tujuan, the study purpose research model that examine, menguji. Menguji, perhatikan menguji ya, bukan mengetahui. Menguji faktor-faktor penentu kepuasan. Jadi yang menguji, ini kegiatan yang kita lakukan, bukan mengetahui. Bagaimana caranya kok mengetahui? Meneliti. Perhatikan ini, perhatikan, diingat betul, tidak ada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui. Kemudian paragraf keduanya adalah, bukan paragraf sebenarnya. Perhatikan, kalau untuk abstrak ini hanya satu paragraf, hanya saya coba bagi-bagi untuk menjelaskan supaya nanti bisa dipahami. Jadi yang pertama diawali dengan tujuan, kemudian langsung ke metode, tanpa embel apa-apa, metodenya apa, metode penelitian, model penelitian diuji dengan menggunakan kuesioner survei terhadap 212 partisipan, analisis faktor konfirmasi dilakukan untuk menguji, bukan lagi mengetahui, menguji reliabilitas dan validitas. Ini metodenya. Setelah itu kemudian temuan penelitiannya, temuan empiris menunjukkan bahwa komputer dan seterusnya temuan penelitian atau hasil penelitian. Kemudian langsung simpulan. Inilah yang berlaku universal, saya perhatikan. Sangat simpel. Tujuan, metode, hasil, simpulan. Nah sekarang seberapa banyak tergantung dari permintaan jurnalnya. Kalau dia menghendaki 250 berarti sini tinggal kita tambah-tambahkan apa yang penting. Yang penting, yang tahu, yang paling penting itu sudah kita sebagai penulis. Tentu di sana kita butuh metodenya, teknik analisisnya, kemudian instrumennya, kemudian teknik pengumpulan datanya. Tinggal kita tambah-tambahkan sesuai bab 3 kita. Ini kan tinggal kita copy paste sebenarnya. Tapi kemudian adalah yang menjadi hal yang kita perhatikan tergantung dari keterampilan kita untuk meringkas sehingga nanti mewakili secara keseluruhan isi bab 3 itu sendiri. Ada menyebutnya metode, ada yang menyebut juga metodologi. Saya lihat beda-beda antara jurnal satu dengan jurnal lain, tapi umumnya orang menyebutnya metode. Ada yang menyebutnya juga metode dan bahan, karena memang dia eksperimen dan dia butuh bahan-bahan atau alat-alat. Kalau kita di pendidikan mungkin kita tidak butuh bahan, tapi kalau butuh bahan silakan disebut. Metode dan bahan, metode dan alat-alat. Kemudian di sana hasil penelitian, tidak ada pembahasannya. Jadi saya ulangi, tujuan, metode, hasil penelitian, dan simpulan. Ini yang berlaku secara universal kalau saya perhatikan. Itu abstrak yang kedua. Simpel sekali, simpel sekali. Karena kebetulan ini makanya dia simpel, karena dia menghendaki hanya 80 kata. Jadi 80 kata bisa kita buat begini. Mau 200 kata pun bisa kita buat begini, tapi dengan catatan tuh metodenya kita bikin lebih lengkap. Hasil penelitiannya tentu kita bisa kita urai lebih lengkap. Kesimpulan juga tidak ada nomor-nomor di kesimpulan, perhatikan ya, tidak ada nomor-nomor kesimpulan. Kesimpulan itu diuraikan seperti biasa, tanpa penomoran. Bukan kesimpulan 1, kesimpulan 2, kesimpulan 3, kesimpulan. Dan kesimpulan di sini juga perlu dihindari kesimpulan statistik, terdapat hubungan yang menerima H0, tidak ada model kesimpulan seperti itu. Kesimpulan di sini adalah temuan ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang kemungkinan merupakan anteseden yang signifikan untuk perencanaan dan penerapan sistem e-learning campuran. Bukan mengulang hipotesis, perhatikan ya. Kalau di deskripsinya kalian kan mengulang hipotesis. Kalau di sini adalah lebih kepada apalagi istilahnya itu lebih kepada rekomendasi. Kalau hipotesis itu hanya sampai kepada hasil penelitian, hasil penelitiannya. Jadi uraian tentang temuan penelitian yang menguji hipotesis, tapi hipotesisnya tidak usah disebut saja, itu adalah hasil penelitian. Kalau ini adalah lebih kepada rangkuman apa yang dapat dilakukan kalau ditemukan seperti itu. Perhatikan kesimpulannya. Seterusnya ini saya coba kutipkan jurnal dari Indonesia. Ini pengaruh model pembelajaran. Apa isinya ini? Yang pertama adalah tujuan, sudah bagus. Tujuannya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan dia bukan mengetahui. Kemudian kedua, metode. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen dan seterusnya, dia jelaskan di sini, termasuk jumlah sampelnya. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang keempat, metode. Metode ini adalah jumlah sampelnya,
kemudian uji signifikansi ujinya, alat ujinya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa boleh saat terdapat dan seterusnya. Berdasarkan hasil temuan dapat direkomendasikan. Dia rekomendasi dia. Perhatikan ini bukan kesimpulan, tapi dia semacam rekomendasi. Ini model kesimpulan ini aculah di sini nanti kalau menulis. Jangan lagi mengulang terdapat hubungan. Itu adalah hasil penelitian. Perhatikan ya. Kebanyakan saya lihat kalian salah di sini. Jangan lagi mengulang bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dan hasil belajar, terdapat hubungan antara itu adalah hasil penelitian. Jadi kesimpulan kalian itu adalah hasil penelitian. Sedangkan kesimpulan yang maksud di sini adalah semacam rekomendasi sebenarnya. Ya, jika ingin mengajar yang benar maka gunakanlah metode diskusi. Ya, itu semacam rekomendasi. Semacam rekomendasi itu. Jadi tujuan, metode, hasil dan rekomendasi. Ini saya langsung berikan contoh-contoh ini karena saya tidak mau berteori. Supaya menjadi benar apa yang kita buat dalam jurnalnya. Kalau kita buat teori juga setelah teorinya habis juga kita sama sekali tidak ada ilmunya. Tapi kalau dengan contoh-contoh begini maka langsung bisa kita melihat bahwa sebenarnya ada kesalahan yang konsisten yang kita buat, yang kita tulis di jurnal kita sebenarnya. Dan ini kan sumber-sumbernya yang berlaku universal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci itu tadi saya sudah jelaskan untuk memudahkan orang lain menemukan jurnal kita kalau mencari di Google. Jadi kalau nanti jurnal kalian sudah terbit dan kemudian ada di Google, begitu menulis misalnya gaya belajar, maka muncullah karena kebetulan kata kuncinya kalian ada gaya belajar. Ini akan memudahkan untuk orang lain membaca supaya bisa dikutip jurnal kita karena nilainya tinggi kalau dikutip itu. Citasi, kalau sudah disitasi jurnal kita akan bernilai bagi orang lain. Jadi kata kunci itu kata-kata penting yang mencerminkan konsep dalam artikel dan mempunyai fungsi untuk membantu teraksesan jurnal. Mudah diakses kalau ada kata kuncinya. Ya sebenarnya di judul juga sudah ada sih, tapi akan lebih bagus kalau kita rincikan sendiri sehingga nanti begitu dia misalnya konsep diri atau pembelajaran inovatif tidak muncul di judul, tapi pembelajaran inovatif itu adalah salah satu variabel kita akan muncul nanti dan akan terbaca oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya mempunyai makna yang khas dan jelas. Iya, sesuai dengan apa yang kita tulis, yang mewarnai tulisan kita, atau variabel yang kita kaji kalau dalam penelitian, atau fokus penelitian kita adalah kalau dalam penelitian kualitatif. Saya perlu tekankan bahwa sebenarnya kalau untuk pengembangan jurnal ilmiah antara penelitian kualitatif dan kuantitatif sama sih. Semua jenis penelitian, PTK, kualitatif, pengembangan, dan seterusnya pada prinsipnya tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau hasil ya hasil saja yang diambil, kalau deskripsi hasil ya deskripsi hasil, diskusi ya diskusi, semuanya sama. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai makna yang khas dan jelas, artinya memang itu yang mewarnai tulisan kita dan itu merupakan fokus penelitian kita kalau penelitian kualitatif, atau itu merupakan variabel penelitian kita kalau dalam penelitian kuantitatif, atau itu merupakan misalnya kalau dalam penelitian eksperimen misalnya kovariatnya atau level dari faktornya, itu bisa kita jadikan sebagai kata kunci nanti untuk memudahkan akses bagi orang-orang yang membutuhkan jurnal kita. Iya, syaratnya di sini istilah itu dibahas dalam artikel adalah 3-5 kata. Sebenarnya begini, bukan 3-5 katanya. Ada beberapa kata kunci memang yang menjadi variabel kita, maka itu kita jadikan sebagai kata kunci. Karena terbatas 5 kata misalnya ternyata kita ada 7 variabel yang kita libatkan, kita rugi sendiri dong. Jadi sebenarnya batasan ini juga tidak mengikat ini. Kalau kebetulan kita melibatkan 8 variabel, maka 8-8-nya kata kuncinya. Yang lagi dibatasi 5, nanti bisa tidak terakses kita punya jurnal nanti. Ya, 3 atau 5 itu bukan batasan umum. Artinya nanti bisa saja kita kalau 1 juga tidak lah, kalau 1 tidak mungkinlah penelitian hanya 1 kata kunci misalnya. Kalau 2 juga tidak lah. Tapi mungkin juga 2 barangkali karena hanya 2 poinnya yang di situ. Ya. Tapi kalau 5 atau kalau 7 variabel kemudian yang variabel 6 dan 7-nya kita tidak libatkan, ya tidak masuk akal juga. Ya, tidak hanya 5 ya bisa sampai 6 atau 7 dan sebagainya. Tapi pada umumnya antara 3 dan 5 pada umumnya ini. Tapi kalau ya katanya terlebih dari 5 jangan juga dibatasi.
Karena variabelnya, misalnya kalau penelitian-penelitian kuantitatif yang melibatkan SEM atau analisis jalur, itu kan kadang melibatkan sampai 10 variabel, ya 10-10-nya variabel itu yang merupakan kata kuncinya. Jangan dibatasi hanya 3 dengan 5. Ya, kemudian itu yang ya judul tentunya ada, dan juga dalam pembahasannya, atau dalam metodologinya, atau dalam masalahnya. Karena kan judul itu kadang-kadang simpel, misalnya kita sebut model pembelajaran, tapi kemudian setelah masuk di masalah penelitian, ternyata modelnya kita bagi 4. Model jigsaw, model NHT, model inquiry, model kolaboratif. Berarti modelnya ada 4 di situ. Ya, modelnya ada 4. Kolaboratif intinya, tapi kemudian di dalamnya ada jigsaw, ada NHT, ada CTL, ada PBL. Berarti ada 4 model yang harus kita jadikan sebagai kata kunci. Kalau ini jangan diringkas, tidak mungkin, karena memang itu inti penelitian kita ada di situ. Jadi kata kuncinya 4, 5, dan seterusnya, bisa lebih dari itu. Sebaiknya mengacu pada thesaurus, kumpulan istilah dalam suatu bidang. Maksudnya mengacu dalam kamus, karena dia kan biasanya aturannya kalau kata kunci ini ya kata dasar ini, misalnya apalagi gaya belajar, misalnya apalagi learning style, konsep diri, motivasi, misalnya apalagi pembelajaran inovatif dan seterusnya. Kata-kata itu kata-kata apa lagi namanya, kata-kata kuncinya, dan itu harus kita tulis untuk memudahkan orang mengakses jurnal kita kalau suatu ketika nanti dimuat di Google. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, itu kata kuncinya itu. Ini kata kuncinya, teknologi pendidikan, matematika. Hanya 2 dia kata kuncinya, dia rupanya dia miskin kata kunci ini tulisan ini. Dia harus dipelajari kata kunci, kemudian hasil penulisan, hasil penelitian ini. Kemudian di atasnya itu adalah metode penelitian, tujuan penulisan. Tujuan penulisan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, ya, ini kembali mengetahui ini. Ini kan tulisan orang Indonesia, saya perhatikan. Kalau di jurnal-jurnal yang berkualitas tidak ada yang begini. Barangkali kalian mau nyalin di sini mungkin. Saya sengaja tampilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya. Yang mengetahui siapa? Masa kegiatan mengetahui dalam penelitian? Perlu banyak membaca ini kalau orang menulis begini. Kata kuncinya juga miskin sekali, hanya 2. Hanya teknologi pendidikan dan matematika. Pas masih banyak, mungkin juga pada hasil belajar barangkali di sana. Apa tidak ada variabel Y-nya kan ya, orang ada gaya mengajar, tidak ditampilkan. Padahal kan harusnya ini penelitian ini harus ada, ini kan teknologi pendidikan dan matematika, seharusnya ada hasil belajar matematikanya juga, tapi dia tidak bisa mengkaji kata-kata kunci. Ini contohnya, ini contoh yang salah tentang perumusan tujuan dan perumusan kata kunci. Perhatikan ini. Kemudian ini ada saya kutipkan aturan. Di sana ada tentu ada penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya. Ini namanya. Kemudian lembaganya, kemudian abstraknya, katanya aturannya. Tapi ini tidak sih sebenarnya, tidak harus begini juga, karena begini. Ini kan aturan ini biasanya diatur oleh lembaga atau penerbit atau apalagi tim editor sudah dibuat ini. Ini aturan-aturan. Ini 250 kata, atau kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, hurufnya Times New Roman 12. Ini aturan, ada salah satu aturan yang dibuat oleh suatu jurnal untuk kita menulis seperti ini. Maka kalau nanti kalian mau nulis, cari ini aturan seperti ini. Dia akan buat begini nanti aturannya. Misalnya kalau tujuannya adalah untuk jurnal nasional yang terindeks Sinta, maka unduh dulu ini aturan-aturan penulisan seperti ini baru mulai menulis, karena tujuannya ke sana kan. Kalau kita tidak punya acuan begini kemudian langsung kita kirim, ya tidak akan pernah diterima, karena tidak mungkin dipandu acuannya mereka, tidak mungkin kita diterima sendiri dengan acuan yang kita bikin sendiri. Maka ini kita cari dulu acuan seperti ini, aturan penulisan, baru kemudian kita menulis. Sama juga kalau kalian menulis di jurusan akuntansi misalnya, cari dulu acuan itu, contoh-contoh jurnalnya sudah terbit, baru kemudian mulai menulis. Sama juga menulis skripsi.
Saya lihat orang di perpustakaan banyaknya skripsi yang bisa dicontoh. Dia bikin karang-karang juga sendiri. Cari dulu itu, maksudnya untuk memudahkan kalian bekerja. Kita juga bekerja sebagai pembimbingnya. Kalau sudah selesai aturannya, kita tinggal kita periksa juga kesalahannya. Itu maksudnya. Itu tadi untuk kemudian pendahuluan. Apa itu isinya pendahuluan? Ini contohnya ini, kendati pun tidak berlaku umum ya, tapi perhatikan kalau dalam pendahuluan itu ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, ada tujuannya, ada teorinya, ada hipotesisnya jika ada hasil penelitian relevan. Biasanya tidak berjudul kecuali kata pendahuluan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa ada jurnal yang menghendaki seperti ini? Karena di jurnal itu pada umumnya tidak ada kajian teori yang berlaku universal. Maka itu di latar belakang harus kita format seperti ini. Tidak ada kajian teori. Sebenarnya kalau kita menulis karya tulis ilmiah, yang paling sulit adalah latar belakang. Siapapun akan mengatakan begitu. Yang paling sulit adalah latar belakang. Kenapa? Karena memang format latar belakang itu tidak mudah. Harus kita bisa bayangkan sendiri. Kalau bab 2-nya kan ada polanya, bab 3 ada polanya, malah bab 3 yang paling mudah dibuat. Bab 4 ada polanya, bab pembahasan ada, tapi kalau latar belakang itu betul-betul murni karya kita untuk meyakinkan, untuk menyampaikan fakta-fakta empiris terkait dengan lokasi penelitian. Jadi kita tidak bisa mengarang di sini. Makanya itu paling banyak disoroti adalah latar belakang. Nah, sekarang kenapa harus dibuat begini latar belakang di salah satu sumber jurnal ilmiah? Karena pada umumnya jurnal ilmiah itu tidak menampilkan teori, tapi banyak juga yang menampilkan kerangka teori untuk yang menjadi acuan dalam kita menulis, mengembangkan instrumen dan seterusnya. Ada juga yang minta seperti itu. Mungkin kalau kita buat barangkali ada sekitar 25%. 75% tidak membuat ini, tidak menampilkan kajian teori di bab 2. Nah, isi pendahuluan itu kalau coba kita lihat seperti ini umumnya. Perhatikan di bagian pertama sekali di pendahuluan itu adalah mengapa penelitian perlu dilakukan. Kajian awal sekali di pendahuluan. Itu ada topik menarik di sana yang perlu diteliti misalnya. Kemudian ada fenomena menarik yang perlu diteliti. Itu di bagian awal sekali latar belakang itu. Perhatikan ini. Kemudian yang kedua, sejauh mana fenomena yang menarik itu menjadi penting diangkat sebagai topik dan keaktualan hingga saat ini. Fenomena yang menarik ini satu paragraf ya, mengapa penelitian perlu dilakukan. Ada yang menarik. Nah, kemudian paragraf keduanya, sejauh mana fenomena yang menarik itu menjadi penting untuk diangkat sebagai topik aktual dalam penelitian. Itu paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga adalah apa permasalahan yang masih ada dan perlu untuk diteliti. Nah, apa permasalahan yang masih ada dan perlu diteliti. Sebelumnya bisa saja kita ungkapkan di sini fakta-fakta empiris bahwa pernah diteliti orang seperti ini hasilnya dan seterusnya. Makanya hasil penelitian itu kita ketik juga di sini. Hasilnya tidak salah disebut satu-satu misalnya menemukan begini, tidak. Maksudnya hal yang terkait dengan fenomena yang menarik tadi pernah diteliti oleh orang dengan hasil seperti ini. Si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Tetapi kemudian masih ada gap yang untuk kita masuk mengadakan penelitian, maka apa permasalahan yang masih ada dan perlu diteliti, kita masuk di sini. Perhatikan ini latar belakang ini. Ya, dari berbagai macam penelitian tadi masih mungkin kita masuk karena ada yang belum tuntas. Kita temukan bahwa sehingga kita sampaikanlah bahwa masih perlu penelitian tentang hal ini. Ya, bisa juga kemudian nanti kita ungkapkan hipotesis kita yang mendorong kita untuk meneliti itu. Terusnya apa yang akan kita lakukan, agenda kita, bahwa yang akan diteliti adalah ini dan seterusnya. Ini isi dari latar belakang secara universal. Nah, sekarang kita lihat dengan contoh ini. Kita lihat dengan contoh.
pendahuluan. Topiknya nih bagian ini topiknya nanti tidak akan dipelajari ini, jadi selalu diacu nanti, makanya saya langsung contohkan begini nanti supaya saya kirimkan ke panitia untuk dibagi ke teman-temannya, sehingga menulis latar belakang nanti modelnya seperti ini. Tidak ada bedanya latar belakang skripsi dengan latar belakang jurnal, sama saja sebenarnya. Hanya mungkin di sini yang kalau di skripsi mungkin teori tidak perlu ada karena kan teori itu ada di bab 2. Topik menarik itu bagian paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, sejauh mana fenomena itu menjadi penting diangkat sebagai topik dan keaktualannya hingga saat ini. Sejauh mana itu, dan itu masih relevan untuk diteliti sekarang. Apa permasalahan yang masih ada untuk diteliti? Itu paragraf ketiga. Kemudian apa hipotesis Anda? Itu paragraf keempat kalau di jurnal. Tentu kalau untuk deskripsi ya lebih panjang lagi uraiannya, bisa satu topik ini bisa 2-3 paragraf ini. Tapi intinya kalau di jurnal kan kita tidak bisa kreatif terlalu banyak, sehingga kita akan dibatasi begini. Topik menarik sehingga perlu ada penelitian di bab 1. Yang topik menarik yang perlu diteliti ada di paragraf 1. Kemudian sejauh mana fenomena itu menjadi penting dan perlu diteliti. Bagaimana penelitian-penelitian orang lain tentang hal itu? Apakah masih mungkin untuk kita masuk dengan penelitian yang baru? Apa idenya? Apa sasaran kita dan bagaimana hipotesis kita? Ini isi dari bab 1. Isi dari bab 1. Kemudian yang berikutnya, ini juga sama. Contoh kedua ini. Ada topik menariknya di sini, kemudian sejauh mana fenomena itu menjadi penting diangkat sebagai topik dan keaktualan hingga saat ini, apa masalah yang masih ada dan perlu untuk diteliti. Sudah banyak penelitian-penelitian dilakukan, ini perhatikan, ini dalam kurung ini kutipannya, ini kutipan nanti dikutip terakhir namanya EndNote. Bagaimana penelitiannya orang tentang hal ini, kemudian apa yang menjadi gap sehingga apa yang menjadi masalah sehingga dari hasil penelitian orang lain belum tuntas sehingga perlu kita masuk dengan penelitian yang baru. Kemudian apa hipotesis kita, data apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan hipotesis itu. Ini adalah isi dari bab 1. Perhatikan, ini bab 1. Karena masih ada contoh lain saya berikan. Ini saya ambilkan langsung dari Scopus juga, analisis pendahuluan. Judulnya itu adalah pendahuluan. Perhatikan untuk bab 1 ini dia tidak ada sub-subtopik untuk artikel. Hanya pendahuluan saja, baru kemudian kita uraikan. Apa isi dari pendahuluan untuk ini? Contoh lainnya ini, supaya lebih mudah nanti dipahami. Nah, saya analisis per paragraf, perhatikan paragraf 1. Paragraf 1 itu adalah pembelajaran di kelas biasanya terjadi. Ini pengantar topik atau tema yang akan kita mau teliti. Perhatikan, ini tema yang kita mau teliti. Kemudian masih sambungan dari bab 1, masih sambungan dari paragraf 1. Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang, tapi kemudian masih terdapat fenomena yang masih terjadi yang layak untuk diteliti. Ada terlihat sana ada fenomena yang layak untuk diteliti, kita uraikan di sini. Paragraf 1 ini, perhatikan ini nanti bisa dibaca nanti supaya bisa dipahami, supaya membuat latar belakangnya bisa lebih bagus. Jadi cara mengutipnya itu seperti ini. Misalnya kalau ada beberapa, perhatikan ini, kalau ada beberapa kutipan yang sama, tidak usah lagi ditulis seperti ini, seperti itu juga tidak dikutip satu kali. Misalnya mereka mengatakan bahwa beberapa peneliti menemukan seperti ini. Tinggal kita sambung, misalnya Kisuk dan Yang 2003, Hu et al 2008, Yang and Liu 2007. Langsung disambung saja begitu kalau kebetulan dia sama-sama. Tidak lagi sejalan dengan itu, tidak perlu lagi itu gaya menulis lama itu model begitu. Langsung saja disambung satu kali, dikutip satu kali kalau kebetulan hasil penelitiannya itu mirip, untuk menghemat. Yang diperbanyak nanti kutipan sumbernya saja, tidak usah lagi senada dengan itu juga A mengungkapkan begini, B juga begini, C juga begini dan seterusnya. Tidak perlu. Dikutip satu kali baru kemudian sumbernya dipisah-pisah, bahwa yang menemukan seperti ini ada sekian peneliti, 1, 2,
2, 3. Jadi senada dengan itu, kemudian ini juga begitu, kemudian itu juga, itu gaya penulisan lama. Sekarang ikuti model seperti ini supaya lebih bagus hasil penelitiannya. Selanjutnya, siswa di lingkungan e-learning virtual mungkin mengalami perasaan terisolasi. Ini sumbernya ini, ada Hara dan King, atau dan seterusnya. Sehingga di sini terlihat bahwa masih ada fenomena yang masih terjadi yang layak untuk kita teliti. Masih ada masalah sebetulnya. Sudah ada pemecahannya orang yang dilakukan seperti ini, tetapi kelihatan di dalamnya bahwa masih ada gap yang memungkinkan untuk kita masuk meneliti karena ternyata mereka baru menemukan ini, sedangkan ini belum. Itu maksudnya. Ini paragraf 1 ini. Kemudian paragraf 2, ternyata solusi yang terjadi dilakukan sejauh ini. Solusi sudah dilakukan. Ini ada beberapa solusi yang dilakukan. Coba lihat. Sejauh ini sudah dilakukan seperti ini. Sudah ada solusi-solusi yang ditemukan oleh peneliti-peneliti lain dari gap tadi. Kemudian berikutnya paragraf 3-nya. Paragraf 3-nya adalah masalah yang masih terjadi. Masalah yang masih terjadi, perhatikan. Dan seterusnya masih terjadi masalahnya, paragraf 3. Kemudian paragraf keempat, kebutuhan penelitian masih perlu diteliti lebih jauh. Masih perlu diteliti lebih jauh. Kenapa? Karena ternyata ada yang belum tuntas tadi. Ini paragraf keempat. Kemudian paragraf, ya itu 4 paragraf saja. 4 paragraf saja. Saya ulangi tadi supaya lebih mudah untuk diikuti. Paragraf 1 itu adalah topiknya, tentu kalimat utama topiknya. Kemudian fenomena masih terjadi yang layak untuk dia ungkapkan juga di sini masih ada fenomena memang yang layak untuk diteliti, tetapi sudah ada juga solusi yang dilakukan oleh orang. Kemudian masih masalah yang masih terjadi, sudah ada solusi tapi dalam sisi lain masih terjadi seperti ini. Silakan ditemukan itu. Ini hasil analisisnya dia. Masih ditemukan seperti ini sehingga masih mungkin kita masuk dengan penelitian kita untuk meneliti sisi ini. Karena yang diteliti orang lain baru ini, baru ini, baru ini. Saya akan menelitinya di sini, maksudnya begitu. Kemudian kebutuhan penelitian masih perlu diteliti lebih jauh, masih perlu diteliti lebih jauh. Itu contohnya. Nah, sekarang ada lagi saya ambilkan contoh berikutnya tentang analisis pendahuluan yang kedua atau yang ketiga atau keempat lah tadi sudah saya uraikan. Perhatikan ini, isi pendahuluannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf di sini. Ada 5 paragraf pendahuluannya. Apa itu isinya itu? Kelihatan kalau kalau kita perhatikan sih ya kutipan. Memang cara mengutipnya seperti ini. Perhatikan ini. Jadi kalau hal yang sama kita baca dalam berbagai sumber, jangan dikaburkan sumbernya. Dia mengutip hanya satu kalimat ini dia kutip, kemudian sumbernya siapa itu, Baker dan Sikula 1998B, Tilu, Kosif dan 2002, D 1994, Dixon 1996 dan seterusnya. Ini maksudnya kalimat ini dia baca di sumber-sumber ini menunjukkan bahwa memang komprehensif bacaannya dia. Jadi jangan hanya kalau beberapa sumber kita baca jangan dikaburkan, tulis saja seperti ini modelnya supaya meyakinkan bahwa memang ternyata dia membaca. Ini semuanya coba lihat. Terkesan kayak kumpulan kutipan, tapi memang sudah ini yang benar. Sudah ini yang benar, terkesan hanya kumpulan kutipan-kutip. Satu kalimat atau satu kata kadang-kadang kemudian dia kutip beberapa kali karena sumbernya dia baca beberapa sumber, Grand Spender dan seterusnya. Ini juga Baker Sikula 96 dan seterusnya. Jadi satu kutipan itu ya 2-3 sumber di tempat dia baca. Rujukannya maksudnya tempat dia baca. Sekarang apa ini isinya ini? Paragraf 1, nah topiknya itu selama beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan dan seterusnya. Itu adalah topiknya menarik untuk diteliti. Kemudian paragraf 2, dia menemukan pasar dan kinerja organ dapat dieksplorasi dari pendalaman berbasis sumber daya manusia. Teori-teori ini, pandangan berbasis sumber daya ini, sumber-sumbernya ada. Dengan demikian pandangan berbasis sumber daya memberikan perspektif spesifik perusahaan di mana pentingnya sumber daya dan kemampuan yang harga langka dan tidak mudah tidur atau diganti oleh perusahaan ditekankan sebagai sumber daya saing. Masalah yang masih terjadi, ini masalah yang masih terjadi, paragraf kedua. Solusi yang telah dilakukan, nah ini, dalam konteks ini, perhatikan ini penting sekali, ini saya kelihatan lebih mudah untuk kita ikuti. Jadi paragraf itu ada topiknya, paragraf yang kedua terkait dengan topik tadi, masih ada yang terjadi,
Paragraf ketiga, solusi yang tidak dilakukan, maksudnya apa yang sudah dilakukan oleh orang lain untuk mengatasi masalah tadi itu, terkait dengan topik tadi. Ini tentu ini diambil dari hasil penelitian. Perhatikan ini. Kemudian solusi yang akan dilakukan. Setelah itu kemudian, karena masih ada masalah tadi, maka kita akan masuk dengan penelitian kita setelah kita mengkaji itu. Jadi ini mungkin harus ditekankan betul, karena saya perhatikan kalau saya membimbing itu, tiba-tiba saja muncul yang dipilih adalah jigsaw. Tiba-tiba ini kalau dalam eksperimen tiba-tiba muncul adalah konvensional. Tidak ada dasarnya. Dasarnya itu diawali dulu pengantar-pengantarnya, kemudian apa yang dilakukan oleh orang. Ini penting sekali apa yang dilakukan oleh orang, tidak bisa kita bekerja sendiri. Yang dilakukan oleh orang itu kemudian kita juga mau masuk di situ, tapi dalam hal mananya. Jangan kita mengada-ada tiba-tiba muncul jigsaw tidak jelas riwayatnya. Itu jangan-jangan bukan penyelesaiannya itu. Orang lain menyelesaikan hal yang sama dengan cara apa? Ya kan? Minimal replikasilah cara jadiannya. Kan dia meneliti di luar, kita sekarang meneliti di Kendari. Minimal replikasilah. Sudah dilakukan seperti ini dan berhasil. Nah, kemudian saya masuk dengan hal yang sama, saya replikasi di SMA Satu Raha misalnya. Minimal replikasi, kalau tidak mungkin kalau ada gap yang terlihat di penelitiannya orang belum terjawab, itu yang kita ambil. Biasanya kalau saran begini, ini ada di bagian terakhir saran. Karena saya sudah meneliti ini, maka telitilah ini, ambil itu sebagai judulnya. Ya, jadi ini sebagai solusi yang akan dilakukan. Tadi kan orang sudah melakukan solusi yang tidak dilakukan. Tapi setelah kita pelajari ternyata masih ada gap, sehingga kita jelaskan di sini. Maka inilah solusi yang saya akan lakukan untuk mengatasi persoalan rendahnya hasil belajar akuntansi. Jangan tiba-tiba muncul jigsaw, tiba-tiba muncul NHT, tidak ada dasarnya. Itu keliru itu dalam membuat proposal. Perhatikan ini. Ini contoh ini saya kira sudah bisa mewakili secara keseluruhan. Bahwa topik menarik, masalah yang masih terjadi, solusi yang telah dilakukan, dan solusi yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Perhatikan, saya ulangi ini. Ambil saja poin ini, paragraf 1, topik menarik, masalah yang masih terjadi, solusi yang tidak dilakukan, dan solusi yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Ini adalah isi dari apalagi latar belakang. Bukan latar belakang, pendahuluan, karena dia hanya satu topik, pendahuluan. Kalau di skripsi bab 1, tapi ini kan artikel ilmiah. Ya. Seterusnya, metode penelitian. Saya ulangi bahwa setelah saya mengkaji sejumlah artikel, memang ada sebagian artikel yang memasukkan kerangka teori di bagian B. Jadi bagian A-nya pendahuluan, tapi mereka biasanya tidak pakai nomor-nomor. Pendahuluan, introduction, kemudian theoretical framework atau kerangka teori. Nah, kalau ada yang memasukkan kerangka teori, misalnya jurnal yang dituju, maka silakan perhatikan bahwa kerangka teori itu yang diambil adalah teori-teori yang pokok, teori-teori pokok, bukan definisi ya teori, ya bedakan teori dengan definisi dengan konsep, teori. Bedakan teori-teori pokok yang mendasari penelitian kita, sehingga dari teori itu kemudian kita membuat simpulan tentang instrumen penelitian, tentang teknik pengumpulan data, dan seterusnya. Kemudian kita pengembangan indikator dan indikator kalau kita menggunakan SEM atau penelitian kuantitatif, maka itu harus kita betul-betul kita tekankan untuk di theoretical framework. Itu yang kita kutip di teori, jangan lagi terlalu banyak mengutip teori karena tidak penting. Yang penting itu adalah yang kita butuhkan dalam penelitian. Jadi 1-2 teori sudah cukuplah untuk setiap variabel dengan sampai kepada sintesisnya. Karena sintesis itu nanti yang menjadi poin utama dalam penelitian kita kalau penelitian kuantitatif. Andaikan kalau ada teori yang diminta. Tapi kalau tidak, biasanya teori itu ada di bab 1. Nah, kemudian bukan bab 1, bab pendahuluan. Biasanya teori itu ada di bab pendahuluan. Ya, setelah pendahuluan tadi, kalau tidak ada kajian, tidak ada theoretical framework, maka langsung kita masuk ke metode penelitian. Saya perhatikan di sini ada yang menyebutnya metodologi penelitian, ada beberapa jurnal juga, tapi umumnya menyebutnya metode. Ada juga menyebutnya metode dan bahan. Silakan kalau kebetulan kita eksperimen dan kita butuh bahan-bahan seperti orang-orang sains misalnya, tulis saja metode dan bahan. Tapi kalau kita ilmu sosial kebanyakan kita hanya menggunakan metode karena kita tidak butuh bahannya, tulis saja metodenya. Nah, metode penelitian ini yang digunakan harus ditulis sesuai dengan cara ilmiah, yaitu rasional,
empiris dan sistematis pastilah. Tentu di sini kan kita akan bercerita tentang populasi sampelnya, kita akan bercerita tentang instrumennya, kita akan bercerita tentang teknik pengumpulan datanya, kita akan cerita tentang teknik analisis datanya, sampai kepada hipotesis penelitiannya. Kita akan ceritakan di sini. Ya, termasuk di sini adalah pendekatan penelitian, setting atau lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data. Ini sedapat mungkin dibuat komplit. Bisa ada yang buat poin-poin, perhatikan, ada yang buat poin-poin, misalnya satu adalah populasi sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tapi ada juga mengumpulnya menjadi satu paragraf, ada juga beberapa paragraf. Nah, ini tergantung dari permintaan jurnalnya. Tapi sedapat mungkin kalau saran saya perlu dirinci, karena ini kan karena ini sangat penting sekali, akan sangat terkait dengan kredibilitas penelitian kita. Sedapat mungkin kita rinci beberapa paragraf untuk meyakinkan orang bahwa kita sudah lakukan misalnya instrumen penelitiannya, berapa validitasnya, berapa reliabilitasnya, kemudian teknik pengumpulan datanya apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kualitatif tentu kita akan menggunakan model Myers dan Haberman, bagaimana teknik pengecekan keabsahan datanya, itu perlu dirinci untuk meyakinkan orang karena validitas penelitian nanti akan dinilai dari metodenya. Kalau saran saya sih perlu dirinci. Tapi ada juga sedikit jurnal yang hanya menampilkan satu paragraf. Tapi pada umumnya ini dirinci sesuai dengan metode yang kita, tentu ada pemadatan supaya nanti tidak berkesan membuang-buang apalagi space untuk menulis terlalu banyak. Tentu ada pemadatan di sini. Tapi saran saya adalah lebih bagus dirinci supaya jelas apa yang kita sudah lakukan. Itu dalam metode penelitian. Ini contohnya ini. Kalau ini dia hanya dua paragraf, tapi ini kan tergantung dari permintaan jurnal ini. Jadi tempat penelitiannya, jenis penelitiannya, populasinya, instrumen penelitiannya, dan sampelnya. Minimal ini yang kita harus tampilkan. Perhatikan, tempat penelitian di mana, jenis penelitiannya apa, populasinya berapa, populasi dan sampelnya berapa, dan instrumen penelitiannya apa. Kalau dia penelitian kualitatif misalnya, kalau dia penelitian kualitatif, setting penelitiannya, kemudian subjek dan informan penelitiannya, kemudian teknik pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis datanya, kita mau nyebut teknik analisis data di situ, kemudian teknik pengecekan keabsahan data, minimal seperti itu. Jangan dikurangi, karena kapan dikurangi dan sudah tidak informatif lagi. Sama dengan ini, perhatikan, ini instrumennya apa, kemudian sampelnya berapa, populasi dan sampel digabung saja jadi satu, kemudian jenis penelitian apa kuantitatif atau kualitatif, teknik analisisnya apa, populasi sampelnya berapa, dan seterusnya. Ini penting sekali untuk disampaikan. Entah nanti menggunakan penomoran karena poin-poin tersendiri, atau nanti dibagi per paragraf, atau juga dikumpulkan menjadi satu paragraf kalau dia lebih simpel. Ini sah-sah saja, tergantung dari permintaan jurnal yang kita tuju, tapi akan lebih rinci kalau dia karena beda nanti misalnya, akan lebih rinci kalau dia poin per poin untuk kita uraikan. Teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisisnya apa, kemudian teknik pengecekan keabsahan datanya bagaimana, itu bisa saja kita rinci per poin, supaya nanti memudahkan orang menelusuri apa yang kita sudah lakukan, karena orang nanti akan menilai di sini seberapa valid penelitian kita. Terusnya juga ada contoh seperti ini. Ada contoh seperti ini, yaitu jenis penelitian, produk penelitian, teknik pengumpulan data, tempat penelitian, dan teknik analisis data. Ya, dia buat satu paragraf dia buat satu paragraf. Sah-sah saja kalau memang dibuat begitu, sepanjang memang dikehendaki begini oleh tim editornya, karena ada sesuai permintaan mereka ini mereka buat. Kemudian contoh berikutnya ini saya ambilkan ini. Dia pisah dia. Ini metode, dia tulis metode penelitian. Partisipannya siapa, apa alat dan prosedur yang dibutuhkan, kemudian subjek dan informannya siapa, ini untuk penelitian kualitatif ini, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana, ini bukan kualitatif, kuantitatif, teknik analisis datanya bagaimana, dan seterusnya ini contoh
partisipan atau responden ya, partisipan atau responden, kemudian berapa jumlah partisipan atau respondennya, kemudian prosedur dan alat-alat yang dibutuhkan apa, ini eksperimen, mungkin eksperimen ya, kemudian subjeknya, penelitiannya berapa, kemudian condition, compare condition, ya ini terus ini juga contoh metode penelitian ini, kutipkan juga ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, dia jelaskan di sini berapa per kelompok, data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar dengan menggunakan tes 20 item, uji normalitas, dan ini semua dia jelaskan ya, teknik analisis datanya. Jadi jenis penelitiannya dia jelaskan, kemudian teknik penarikan sampelnya, kemudian variabel-variabel penelitiannya dia jelaskan di sini, kemudian teknik pengumpulan datanya, instrumen penelitiannya, kemudian uji persyaratan analisisnya dia jelaskan, kemudian uji hipotesisnya, termasuk alat ujinya, termasuk software SPSS-nya. Itu. Dia ada dua paragraf di sini. Paragraf pertama itu adalah merupakan paragraf tentang penelitian, merupakan penelitian kuasi jenis penelitian dan populasi sampel serta variabel penelitian. Sedangkan paragraf kedua adalah teknik pengumpulan data, kemudian instrumen penelitian dan teknik analisis data, termasuk uji persyaratan analisis dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Dua paragraf dia. Cukup jelas artinya kalau dibaca di sini cukup jelas apa yang dilakukan. Poin utamanya di sini adalah jangan ada yang dikurangi terkait dengan kegiatan penelitiannya, nanti malah tidak nyambung. Ya, jangan diringkas, kegiatan-kegiatan semua ditampilkan apa adanya, kecuali kalau misalnya ada pengulangan, jangan. Instrumennya misalnya cukup disebutkan saja menggunakan instrumen A, instrumen dengan instrumen konsep diri misalnya dengan validitas sekian, kemudian ya biasanya validitasnya tidak, reliabilitasnya sekian, instrumen tes hasil belajar reliabilitasnya sekian. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan instrumen dan ini. Kemudian teknik analisis datanya yang pertama uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. Dijelaskan saja sama juga kalau dia penelitian kualitatif, metodenya adalah setting penelitiannya adalah misalnya guru SMA 1 Kendari, subjek dan informannya guru dan informannya kepala sekolah dan seluruh siswa serta dan seterusnya dijelaskan saja satu-satu. Kemudian teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, FGD dijelaskan. Teknik analisis datanya menggunakan analisis model Mais dan Haberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dijelaskan saja poin-poinnya sedikit. Kemudian teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan datanya menggunakan misalnya kredibilitas data dilakukan dengan cara seperti ini, tidak emulasi data dan seterusnya. Perlu penjelasan itu karena itu poin utama dalam penelitian kualitatif, metodologi. Seterusnya hasil penelitian. Ya, di bab 4, tapi dia bukan bab ya, dia terurut saja seperti biasa. Setelah metode kemudian hasil result, biasanya kalau dalam bahasa Inggris sebut. Hasil penelitian itu adalah hasil analisis data fenomena wilayah penelitian, masalah-masalah yang ada di wilayah penelitian. Kalau memang kita meneliti kualitatif, data-data kita diskusikan di sini. Kalau kita menggunakan statistik, ya tentu statistik deskriptif kita diskusikan, data-datanya berapa, standar deviasinya berapa, variansinya berapa, kemudian medianya berapa, kemudian bagaimana histogramnya, bagaimana diagram pie-nya kalau itu kita butuhkan. Ya, bisa saja kita sajikan dalam bentuk bagan, dalam bentuk gambar, histogram, tabel, distribusi frekuensi, dan seterusnya. Ini penting sekali untuk kita sajikan hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji hipotesis ya di sini kita, apa kita menerima H0 atau kita menolak H0, di sini tempatnya, di hasil penelitian. Hindari copy paste dari tabel analisis statistik langsung dari software pengolah data, misalnya SPSS. Perhatikan. Jangan pernah mengcopy paste hasil SPSS. Itu harus dibuatkan tabel sendiri yang sudah dimaknai. Contohnya begini.
Misalnya kalau kita menulis, kalau kita di SPSS itu kan 0,05 kan dia hanya tulis titik 05. Itu tidak boleh, itu harus kita sudah lengkapi. Kalau di tabel-tabelnya harus kita lengkapi. Bila perlu dengan pengambilan kesimpulannya kita buat dalam satu tabel. Jangan copy paste hasil dari SPSS. Jadi hasil dari SPSS itu kita sudah modifikasi sesuai maunya kita. Jangan copy paste di sana, tidak akan diterima, itu pasti dikembalikan. Karena itu kan bukan punya kita, punya SPSS. Jadi kita sudah manai itu tabelnya, kita sudah modifikasi sesuai dengan maunya kita. Mungkin nanti pada saat kita perubah signifikansinya 0,05, kemudian di sana tinggal kita tambah dengan kesimpulannya, signifikan apa tidak signifikan, diterima 0 atau tolak 0, kita tambahkan satu kolom lagi supaya meyakinkan bahwa ini bukan lagi produknya SPSS, tapi dia sudah punya sendiri. Ini berkali-kali saya ikut pelatihan, ini diharamkan kita mengutip hasil dari software itu, kita bawa apa adanya ke artikel kita. Harus kita buat modifikasi-modifikasi supaya tidak sama persis dengan yang kita copy dari SPSS. Termasuk nulis skripsi, perhatikan. Jangan copy paste dari SPSS, print out SPSS atau output SPSS langsung bawa ke tulisanmu di bab 4. Kenapa? Karena tidak terbaca itu. Bukan begitu penulisan yang bahasa Indonesia. Karena kita menulis dalam bahasa Indonesia kan. Jadikan penulisan dalam bahasa Indonesia. Jangan pakai titik, tapi pakai koma-koma. Kalau dia kan pakai titik. 0,05 dia tulis titik 0,05. Dia 0,05 dia tulis titik 05. Apa itu maknanya? Itu kan tidak ada maknanya. Ya dilengkapi di situ 0,05. Bila perlu nanti di bagian tadi ditambahkan keputusannya terima 0 atau tolak 0. Supaya nanti kelihatan bahwa itu bukan lagi produknya SPSS. Saya ulangi, jangan pernah memindahkan print out SPSS ke artikel ilmiah, karena itu nanti pasti ditetapkan orang. Ya, sehingga nanti harus dimodifikasi sesuai maunya penelitian kita, baru kemudian itulah yang kita bawa ke sana. Kemudian tabel menggunakan tabel terbuka, open tabel. Open tabel itu yang garisnya itu hanya garis-garis sejajar. Kalau garis horizontal tidak ada. Perhatikan nanti jurnal-jurnal, kebanyakan jurnal ilmiah yang berlabel yang berkualitas itu menggunakan open tabel dia. Tabel yang hanya menggunakan garis-garis sejajar, tidak ada yang apalagi yang horizontal, yang ke atas tidak ada. Ini kemudian seterusnya itu tadi hasil penelitian atau result kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian pembahasan atau diskusi dibagi dua. Ada juga saya perhatikan, tapi sedikit sekali. Ada jurnal juga yang dia gabung antara hasil penelitian dan pembahasan, tapi sedikit sekali. Tapi saya lihat bukan jurnal levelnya Scopus, level paling Copernicus di bawahnya, tapi itu hanya sedikit. Kalau saya coba presentasi mungkin antara 80-20. 80% membuat memisah antara result dan discussion, ada 20% menggabungkan. Jangan diambil yang menggabungkan, kita ambil yang memisah karena lebih mudah untuk kita buat. Nah, sekarang kita asumsinya adalah kita ambil yang hasil penelitian tadi kita sudah jelaskan di sana. Hasil penelitian itu apa adanya kita ambil, hasil penelitian kita deskripsikan di sana. Begitu juga penelitian kualitatif, semua kita deskripsikan di sana. Setelah itu kemudian kita bahas di sini. Pembahasan itu di dalam jurnal kebanyakan menyebutnya diskusi. Discussion. Kenapa harus sebut diskusi? Memang lebih tepat diskusi karena di sini kan kita mengkomparasi, membandingkan hasil penelitian kita dengan teori dan temuan-temuan orang lain. Teori dan temuan orang lain bahwa penelitian saya ini sesuai dengan teori yang dibuatkan oleh si A seperti ini, si B seperti C seperti ini. Kemudian didukung oleh penelitiannya si A, si B, si C, si D yang mengatakan begini. Didukung oleh penelitian si A, si B, si C yang mengatakan begini, si A, si B, si C itu kebetulan sama. Tidak usah lagi dikutip semua, satu kali dikutip, tapi kemudian disusun sumbernya ada 10. Tidak apa-apa, lebih bagus begitu. Ya, disusun sumbernya ada 10. Tetapi kemudian juga ada yang menemukan yang berbeda, misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dikutip semuanya, dikutip semua yang sama. Karena namanya juga diskusi. Diskusikan dengan teori, diskusikan penelitian yang searah, diskusikan dengan penelitian yang bertentangan. Ada yang menemukan signifikan, ada yang tidak. Semuanya kita sebut semuanya kita sebut di sini, kita diskusi panjang lebar karena sebenarnya di sinilah penelitian kita kualitasnya akan dinilai. Jadi nanti diskusikan dengan teori,
diskusikan dengan temuan orang lain yang searah, diskusikan dengan temuan orang lain yang tidak searah, kemudian apa penjelasan kita, apa opini kita, apa yang kita bisa simpulkan dari penjelasan tadi itu. Di mana kekuatan penelitian kita sebenarnya dibanding dengan penelitian-penelitian tadi. Kalau memungkinkan di mana kelemahan penelitian kita juga, tapi kelemahan penelitian jarang sih. Hanya di sini kita membuat bahwa sebenarnya penelitian saya ini ada di sini. Kadang-kadang kita perlu membedakan bahwa penelitian saya sebenarnya sini bedanya, sehingga kalau ditemukan seperti ini wajar. Jadi masuk juga kita dengan komentar kita di situ untuk meyakinkan orang bahwa memang kita paham apa yang kita teliti. Jangan juga hanya mengkomparasi satu dengan yang lain tapi sama sekali tidak ada peranannya kita. Jadi perhatikan di sini. Ini poin-poin utamanya yang harus dibuat ini untuk diskusi, membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, ya, kemudian merupakan tempat penulis untuk mengungkapkan pendapat dan argumen secara bebas tetapi singkat dan logis, menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya, ya kan? Persamaan. Jadi hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain dan membahas persamaan dan perbedaannya di sini. Menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi, membangun proposisi di akhir pembahasan, pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang bila perlu dihindari atau diparaphrase. Perhatikan, jangan pernah mengutip utuh pendapatnya orang karena bisa terjebak turnitin nanti. Jadi sebaiknya kutipan-kutipan itu diparafrase, dikalimatkan sendiri, tapi jangan menghilangkan maknanya. Perhatikan, tolong diperhatikan semuanya bahwa jangan mengutip, hindari kutipan langsung di sini, hindari kutipan langsung karena bagaimanapun kutipan langsung itu akan menjebak kita kepada plagiat. Jadi tulisan-tulisan ini kita kalimatkan sendirilah, buat kalimat sendiri, tapi jangan menghilangkan maknanya. Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri, tidak menggunakan kalimat persis sama. Pokoknya biar juga ada sumbernya, kalau kita persis mengutip sama, tetap kita terjebak plagiat. Maka itu tolong diperhatikan, kalimatkan sendiri. Coba ringkas-ringkas, tapi jangan membuang maknanya. Jangan pernah mengutip kutipannya orang lain, ini salah lagi ini. Kebanyakan Ahmad dari, misalnya Ahmad dari siapa lagi? Ahmad dari Amir. Tidak ada model pengutipan begini dalam tulisan ini seperti ini. Cari sumber aslinya, karena sebenarnya begini. Kalau kalian menemukan ada kutipan begitu, apalagi kalau secara online, orang dia mengutip juga online, baca saja daftar pustakanya, kemudian kutip kembali dari sumber aslinya. Karena kenapa harus kita cari sumber asli? Persoalannya itu kutipannya dia sudah formal sesuai dengan maunya dia, belum tentu sama dengan yang kita inginkan. Cari sumber aslinya baru kutip aslinya. Kutip aslinya tapi bikin lagi kalimat sendiri. Jangan lagi mengutip kutipannya orang lain. Kalau ternyata kita tidak menemukan sumbernya, buang kutipan itu, cari sumber lain, karena masih terlalu banyak hasil penelitian orang lain daripada kita salah dalam membuat menulis jurnal kita. Jadi misalnya tadi kita mengutip kutipannya Amir dalam Ahmad, setelah kita cari Amir ternyata sudah tidak ada, ganti dengan kutipan lainnya, masih banyak, terlalu banyak tulisan yang bisa kita cari. Semuanya orang bekerja dengan online sekarang. Tapi kalau dia misalnya menuliskan sumbernya, maka langsung saja cari daftar pustakanya dia, baru cari itu tulisannya Amir, mesti ada online. Jadi begitu caranya menulis. Jangan mengutip kutipannya orang lain. Ini sebenarnya dalam penulisan ini haram, apalagi kalau nanti mau dimuat di jurnal. Tapi kita saja gampang saja kita mengutip-ngutip model seperti ini. Ini perhatikan, ini aturannya. Kemudian kita masuk kepada simpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini biasanya memang dalam jurnal ini tidak ada yang membagi sih, tidak ada yang membagi menjadi kesimpulan dan saran seperti hanya dalam skripsi. Jadi dia menyatu satu simpulan kemudian diakhiri dengan satu kata sebagai rekomendasi. Tapi ada juga mungkin sekitar 10% jurnal, tapi bukan jurnal yang bereputasi. Hanya yang sebenarnya adalah dia digabung menjadi satu, simpulan saja. Simpulan adalah bentuk proposisi yang disarikan dari hasil penelitian, dari pembahasan. Bukan lagi terdapat hubungan, bukan begitu cara membuat kesimpulan. Ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa Anda telah membuktikan hipotesis dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, betul. Dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik.
bukan diungkapkan dalam kalimat statistik, terdapat hubungan yang signifikan. Bagaimana dibuat kalimatnya sehingga tidak dalam bentuk kalimat statistik. Ditulis sepanjang 1 atau 2 paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerik, tidak dikasih nomor. 1 atau 2 paragraf dalam bentuk esai. Ingat, cara menulis paragraf juga kebanyakan masih cara 1 paragraf 1 kalimat. Bedakan kalimat dengan paragraf. Paragraf itu ada paling singkat sebenarnya 2 kalimat. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Tapi pada umumnya 3. Ada topiknya, ada penjelasnya, dan ada konklusinya. Atau lebih dari itu lebih bagus. Tapi jangan membuat paragraf dengan 1 kalimat. Bagaimana caranya paragraf 1 kalimat? Itu bukan paragraf, itu kalimat namanya. Bedakan antara kalimat dengan paragraf. Kalau saya lihat skripnya kalian rata-rata kalimat jadi paragraf. 1 kalimat 1 paragraf. Bagaimana rasionalnya? Bagaimana rasionalnya kok kalimat jadi paragraf? Itu yang tidak masuk akal. Paragraf ada yang mengatakan minimal 2, itu paling simpel sekali. Ada paragraf utama dan penjelasnya. Tapi umumnya 3. Topik utamanya, topik apalagi intinya itu main idea-nya, kemudian supporting idea dan conclusion. Ide utama, ide pendukung, dan kesimpulan atau konklusi. Itu paragraf. Perhatikan itu paragraf itu. Perhatikan sebenarnya simpulan dan saran rekomendasi adalah rekomendasi penulis yang bersifat tidak lanjut atas proposisimulan. Saran itu sesuai dengan kesimpulan, sesuai dengan temuan penelitian. Jangan menyerangkan hal yang unik-unik. Temuannya begini, ya, temuannya A, simpulannya A, ya sarannya A, jangan simpulannya A, sarannya B. Saran itu dibuat dalam kalimat lugas, padat, jelas, dan implementatif. Biasanya di satu bagian, kalau pada umumnya jurnal itu simpulan saja, kemudian di situ ada rekomendasinya, tidak dipisah lagi antara simpulan dan saran. Kalau di artikel ilmiah, umumnya seperti itu. Seperti ini kesimpulannya. Di given of Kodema, ini saya ambil di ya. Coba contoh lain, simpulan. Penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut bisa dilihat melalui perubahan pada kemampuan bertanya dan menjawab siswa singkat dari berpikir rendah. Ini contoh kesimpulan ini. 1 paragraf dia. Penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Tidak ada kata-kata signifikannya di sini ya, langsung ya. Hasil tersebut bisa lihat melalui perubahan pada pola pikir siswa berdasarkan tingkat kognitif. Kemampuan bertanya atau tidak, misalnya kalau kesimpulan korelasi misalnya bisa saja kita katakan bahwa semakin tinggi hasil belajar maka motivasi belajarnya semakin tinggi. Sehingga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa maka perlu ditingkatkan hasil belajarnya. Jadi kata-kata signifikan apa semua itu diabaikan saja di kesimpulan. Terus ambil di kesimpulan itu dia habis di pembahasan dia dan di hasil penelitian. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian seterusnya daftar pustakanya. Biasanya kan ini kalau penulisan daftar pustaka itu kita urutkan sesuai dengan abjad. Tetapi ada juga tadi saya contohkan di sana yang menggunakan penomoran. Nomor-nomor itulah kemudian diurutkan di daftar pustaka untuk ditulis satu-satu, misalnya dari pendahuluan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia nomor urut saja itu daftar pustakanya, sehingga nanti pada saat kita tulis mudah sekali, tinggal kita tulis nomornya. Ini namanya endnote kalau dalam penulisan. Banyak jurnal juga yang menghendaki seperti itu. Tapi ada juga jurnal yang menghendaki model penulisan APA, Asosiasi Psikologi Amerika. Dia menuliskan, dia nama terakhir, misalnya Jafar Akhiri. Dia akan tulis Akhiri baru J. Ahmad Marimba Ahmad misalnya. Dia akan tulis Ahmad, tulis Ahmad baru koma kemudian MA. Dia akan tulis seperti itu. Itu adalah model APA. Jadi hanya nama terakhir yang ditulis lengkap, kemudian yang lainnya disingkat-singkat. Tulis nama terakhir ditulis pertama, baru koma, baru nama kedua, ketiga, keempatnya disingkat. A, B, A, titik, B, titik, C, titik, baru tahun, tidak lengkap. Itu model APA style, itu modelnya Amerika. Ada juga model EndNote.
Semua kutipan-kutipan di dalam jurnal itu dituliskan satu-satu, kutipan pertama satu, kutipan kedua dua, kutipan ketiga tiga, dan seterusnya diurutkan dari pendahuluan sampai dengan terakhir. Kemudian nanti tinggal dia susun satu-satu. Ini namanya endnote, dan itu sering sekali saya lihat dalam jurnal. Nah, bagaimana gaya yang mana yang harus diikuti tergantung dari permintaan jurnalnya. Kalau model kita mungkin ya mudah-mudahan model APA. APA itu yang nama terakhir dia dibalik ke pertama, kemudian yang lainnya disingkat-singkat, tetap terurut. Itu model gaya apalagi American style. Kita lihat contohnya, ya seperti ini misalnya, Abdul Haq, berarti namanya kan Ishak Abdul Haq. Dia balik yang pertama Abdul Haq Ishak, dan yang kedua ditulis lengkap. Tapi ini sebenarnya ini gaya, mungkin juga gaya kita di Unhal modelnya seperti ini. Ini sih tidak umum sebenarnya, tidak umum, bukan yang berlaku universal. Tapi saya lihat kalau kita di Unhal modelnya seperti ini. Misalnya kan nama pertamanya itu Ishak Abdul Haq, maka berarti Ishak Abdul Haq-nya dia balik, baru kemudian Ishak, sedangkan yang nama kedua ditulis lengkap, baru tahun, baru kota, baru penerbit. Sama juga di sini Zainal Akib dia balik, baru Zainal, baru kemudian terusnya cetak miring dengan huruf besar, kecuali cetak miring judul bukunya dan huruf kapital yang huruf pertama, kecuali kata sambung, baru kemudian kotanya, baru penerbitnya. Nah, kalau model APA yang saya bilang tadi, dia akan tulis begini, Abdul Haq I N Darmawan D, Darmawan, D, dia akan tulis begitu dia. Sama juga di bawah, Akib Zainal, dia akan tulis Akib, J, titik, baru tahun. Baru kemudian dia tulis judul bukunya, hanya huruf pertama yang huruf besar, yang lainnya kecil semua. Baru persis urutannya sama, Bandung, kemudian penerbit. Sama kalau untuk jurnal ilmiah seperti di bawah, Benison, Anne, dan Merlin Goos. Ini yang dibalikkan yang pertama, ini gaya kita di Unhalu ini. Kemudian tahun, baru kemudian ini salah ini. Perhatikan ini salah, kenapa? Karena kalau jurnal itu yang dicetak miring bukan judulnya, tapi nama jurnalnya. Harusnya yang dicetak miring itu adalah Mathematics Education Research Journal. Harusnya ini yang dicetak miring. Judul tulisannya tidak. Kemudian PP isunya volumenya berapa, isunya berapa, belum. Ini ada kesalahan di sini. Jadi yang ditulis itu adalah yang dimiringkan itu adalah judul jurnalnya kalau aturannya, bukan judul tulisannya, tapi nama jurnalnya kalau jurnal. Perhatikan ini kekeliruan ini di sini. Dan seterusnya. Kemudian ini tadi yang saya bilang endnote. Jadi kebetulan dia ini mengutip, langsung dia kasih nomor urut. Nah, kalau mengutip dengan nomor urut begini, nanti gayanya bisa menggunakan gaya APA, yaitu knowledge TL. TL itu singkatan, nama terakhir pertama, kemudian di belakangnya itu adalah nama jurnalnya yang harusnya nama jurnal cetak miring. Ini jurnalnya jurnal Teach Physics Education volume 37 nomor 2 sudah betul, tapi biasanya orang langsung dia tulis 37 kurung 2. Kemudian ada juga yang menulisnya PB, maksudnya page, tapi pada umumnya tidak, langsung ditulis 113 atau 113 sampai 122. Kemudian tahunnya biasanya di depan setelah nama orang. Tapi ada juga yang menulis begini ya, ini boleh juga ini. Ada juga yang jurnal menghendaki begini. Poinnya adalah silakan cari bagaimana model yang dikehendaki di jurnal yang bersangkutan. Karena mereka punya gaya tersendiri. Ini ada juga yang membuat seperti ini. Oke, saya kira mungkin yang perlu dicatat di sini adalah jangan pernah puas terhadap apa yang ditulis
lakukan koreksi puluhan kali. Perhatikan, ini yang paling utama ini. Kalau orang yang biasa menulis itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Begitu habis kita tulis langsung kita mau kirim, karena ternyata setelah kita perhatikan itu, kalau kita tulis sendiri lancar sekali kita baca. Kenapa lancar? Karena kita sudah mahir, kita ulangi berpuluh-puluh kali sehingga kehilangan olehnya, kehilangan hanya kita sudah tidak terkontrol, karena yang kita baca adalah pikiran kita, bukan lagi tulisan. Yang kita baca pikiran kita lancar sekali semuanya. Tapi begitu dibaca orang ternyata hancur berantakan, ternyata banyak yang hilang kata-katanya. Kenapa? Karena orang dia baca teliti. Kalau kita teliti, sudah teliti kita, tapi karena kan kita sudah terbiasa, karena kita sudah tahunan kita kerjakan, kita punya skripsi, sehingga kesalahan besar pun kita sudah tidak temukan, karena yang kita baca pikiran kita, bukan lagi tulisan. Maka itu, budayakan kebiasaan untuk mengecek ke teman-teman kita, kendati pun dia baru belajar membaca, dia akan tahu kesalahannya. Itu poinnya kalau kita menulis, karena saya pengalaman menulis kadang-kadang memang tetap terjebak seperti begitu sudah dikirim ternyata ada lagi salahnya, dikembalikan lagi itu kalau kita mengirim ke jurnal. Padahal kesalahannya kecil, hanya kita membalik nama orang, tapi tetap dikembalikan. Dia tidak memperbaiki juga sendiri, dia tidak pusing. Dan untuk kembali itu kan kita butuh tahunan lagi untuk bisa kita muat. Jadi buat seteliti mungkin. Makanya itu koresponden author tadi menjadi sangat penting perannya. Atau misalnya kalau kita menulis beberapa orang, gunakan teman-teman itu sebagai proofreader atau yang akan membaca teliti. Gunakan dosen pembimbingnya, misalnya kalau kalian mau nulis, jangan langsung dikirim. Gunakan sebagai proofreader untuk membaca tulisan kita, sehingga tulisan kita menjadi berkualitas. Itu poinnya di situ. Itu. Kemudian jangan pernah berpikir sekali menulis langsung berhasil. Tidak ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang berim-rim itu kita mulai dari awal saja, kalimat pertama saja kita sudah habiskan berim-rim kertas belum jadi. Itu wajar dan itu manusiawi bagi penulis. Itu wajar itu. Berminggu-minggu kita hanya menulis latar belakang belum jadi. Wajar, karena latar belakang memang paling sulit dalam penulisan ilmiah. Kalau yang lain kan ada polanya, tapi kalau latar belakang murni ide kita itu. Murni untuk menggabungkan ide itu. Jadi dialami oleh semua orang, tidak hanya kalian. Saya sendiri juga mengalami seperti itu kalau mulai menulis. Menulis latar belakang itu kadang-kadang saya simpan terakhir itu. Kenapa saya simpan terakhir? Karena supaya lebih matang saya pikirkan, karena dia kan harus bisa mengaitkan semua apa yang kita tulis di dalamnya. Ya, itu yang paling utama. Makanya kadang-kadang saya menulis latar belakang itu nanti terakhir setelah pikirkan, karena kapan kita stres di latar belakang, yang lain hanya tidak jalan. Biarkan latar belakang yang terakhir baru kita streskan setelah selesai yang lain. Karena kalau kajian pustaka kan tidak akan membuat stres. Yang penting kita sudah punya masalahnya, sudah punya metodologinya, sudah punya hasilnya, baru kemudian kita pikirkan latar belakangnya. Karena kita butuh berhari-hari untuk membuat latar belakang supaya karena apa yang kita tuliskan di situ. Itu poin utamanya. Semua orang kesulitan di latar belakang, tidak hanya kalian. Saya sendiri juga kesulitan begitu. Jadi caranya adalah kemudian berikutnya, mintalah bantuan teman, kolega, sejawat untuk membaca dan menelaah agar diketahui kekurangan dan kelemahan tulisan kita. Penting sekali untuk ini. Penting sekali. Jangan setelah kita kirim baru kita sadar bahwa ternyata banyak sekali salahnya, karena itu tadi itu yang kita baca pikiran kita, bukan apa yang kita tulis. Kita lancar sekali kita baca, tapi orang lain dia baca ternyata dari halaman 1 sampai terakhir semua masalah. Ini yang harus dipikirkan kalau menulis, terutama untuk penulis pemula. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan, kesimpulan yang bisa saya buat sebenarnya antara metodologi penulisan untuk semua jenis penelitian saya kira sama saja, hanya mungkin yang membedakan nanti model datanya, model deskripsi datanya tentu ya dengan gayanya kualitatif, tentu kutipan-kutipan kita. Kemudian kalau untuk pembahasannya tentu pembahasannya sama lah, sama persis dengan jenis penelitian yang lain. Metodologinya juga saya kira mungkin ya sudah standar seperti itu, kita copy paste saja, kemudian dengan pengurangan-pengurangan supaya tidak berlebihan, tidak ada redundancy atau pengurangan-pengurangan kalimat, pengurangan-pengurangan kata yang menyebabkan orang jadi bosan. Biasanya deskripsikan kita mengulang-ulang. Di bab 3 kita bikin hipotesisnya, di bab 4 kita tulis lagi hipotesisnya. Jangan ada pengulangan seperti itu. Biarkan kalau orang baca hipotesis, baca di bab 3, jangan lagi di bab 4. Itu kesalahan fatal itu. Apalagi kalau udah menulis jurnal dengan space yang terbatas, kurangi hal itu, karena jurnal itu kita hanya
hanya diberikan paling maksimal 12 halaman. Kalau lebih dari itu ya kita tidak akan diterima, harus disuruh ringkas lagi. Maka 12 halaman itu betul-betul dimanfaatkan dengan ada pengulangan-pengulangan. Kalau sudah ada di bagian pendahuluan, biarkan dia di pendahuluan, tidak harus lagi diulang di metode. Kalau sudah di metode, biarkan dia di metode, nanti orang baca di metodenya, tidak usah lagi diulang di hasil. Kalau sudah di hasil, biarkan dia di hasil, pembahasannya kita uraikan lagi yang lainnya, supaya jadi jangan ada pengulangan-pengulangan satu dengan yang lainnya. Ini poin utamanya, karena kita diberikan space atau tempat yang sangat terbatas untuk kita menulis artikel ilmiah. Bedakan dengan menulis skripsi, kadang-kadang kita cari-cari untuk mendapatkan halaman. Kalau sini kita tidak butuh itu, karena kita butuh itu. Ada yang meminta hanya 7 halaman dengan time New Roman 10, hanya 7 halaman dengan apalagi dengan apalagi A4 dengan margin 4-4-4-4-3-3, jadi kita hanya 7 halaman, sehingga dengan 7 halaman itu berarti pintar-pintarnya kita untuk meringkas. Kalau salah meringkas nanti malah tidak nyambung. Maka itulah kurangi, hindari pengulangan-pengulangan antara bagian pendahuluan, bagian metode, dan kemudian bagian hasil penelitian dan pembahasan. Itu poin utamanya saya kira. Saya cukupkan sekian penjelasan saya, mungkin masih banyak kurangnya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.